Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 346. Dalam waktu 3 menit, satu orang sendirian bisa mengalahkan lebih dari 80 orang dari tim Huya. Seberapa kuat kekuatan tempur orang ini? Ini sangat tidak mungkin untuk dilakukan oleh orang biasa. Bagaimanapun, ini adalah tim Huya, bukan para preman di jalan. Semua orang yang ada di sini dipilih dengan cermat dari berbagai unit pasukan. Setelah pelatihan dan penilaian sistematis, satu orang yang ada di tim Huya memiliki kekuatan untuk mengalahkan 100 orang. Namun apa yang terjadi adalah Leon bisa mengalahkan lebih dari 80 orang, meskipun dia hanya seorang diri. Siapa yang akan percaya dengan hal ini? Yang lebih mengejutkan Zhang Yifeng adalah bahkan sampai sekarang pun Leon tidak menunjukkan ekspresi lelah sedikit pun. Seolah-olah semua yang baru saja dia lakukan hanyalah pekerjaan ringan. Leon ini bukan robot rahasia yang sedang dikembangkan oleh pihak atasan, bukan? Tapi bagaimana bisa ada kekuatan tempur yang mampu bertahan selama ini? Dalam benak Zhang Yifeng, ada ide yang tidak masuk akal seperti itu, bahkan bisa muncul secara tiba-tiba. Li Dahui di samping juga menyaksikan semua ini dengan tatapan kosong. Sebagai petugas staf tim Huya, kekuatannya secara alami lebih rendah daripada orang-orang ini. Tetapi master yang dia lihat ini sepertinya sama sekali tidak lebih buruk daripada siapapun yang hadir di sini. Dalam ingatannya, bahkan para master super dengan kekuatan internal tidak pernah bisa mengalahkan seluruh tim Huya dengan tangan kosong. Namun tampaknya dari awal hingga akhir, Leon tidak menggunakan sedikit pun ki sejatinya, dan dia benar-benar mengalahkan lebih dari 80 orang dengan kekuatan fisiknya yang kuat. Melihat Leon yang masih bertarung, Li Dahui mengatakan sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak bisa mempercayainya. "Wakil Zhang, jangan bilang kalau anak itu benar-benar akan menjatuhkan semua orang." Kelopak mata Zhang Yifeng terangkat. Kalau hal seperti itu benar-benar terjadi, itu pasti akan menjadi rasa malu terbesar sejak berdirinya tim Huya. Namun, setelah melihat ada 10 orang atau lebih yang masih tersisa, hatinya merasa sedikit lega. 10 orang atau lebih ini semuanya adalah master dalam mengembangkan kekuatan internal. Dalam situasi tangan kosong seperti ini, kekuatan tempur mereka sudah pasti lebih kuat dari prajurit lainnya. Tidak peduli seberapa kuat Leon ini, bagaimanapun juga kultivasinya adalah keterampilan eksternal. Bahkan kalaupun dia berkultivasi ke alam atas, tidak akan mungkin baginya untuk berurusan dengan master kekuatan internal. Secara khusus, saat ini bahkan ada lebih dari 10 seniman bela diri kekuatan internal. Begitu orang-orang ini bersatu, bahkan Leon sendiri pun mungkin tidak akan berani mengatakan kalau dia bisa menang. Leon sudah bertarung sejak tadi, jadi kekuatannya telah habis banyak. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan orang-orang yang tersisa ini? Merespon tebakan Li Dahui tadi, Zhang Yifeng membuat penilaiannya sendiri. Tentu saja tidak. Dia tidak akan mungkin bisa melakukan hal itu. Pada saat ini, Leon yang telah menjatuhkan sekitar 80 orang, tampaknya baik-baik saja. Ketika dia melihat Chu Tianhe di kerumunan, dia langsung terkekeh. "Chu Tianhe, kau benar-benar ada di sini? Sejak kapan kau bergabung dengan tim Huya? Wah, ini benar-benar pencapaian yang bagus." Sudut mulut Chu Tianhe bergerak-gerak. Mampu bergabung dengan tim Huya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri memang merupakan pencapaian yang baik di mata semua orang. Sebelum semua kejadian ini, dia merasa percaya diri untuk menghadapi Leon karena dia sudah bergabung dengan tim Huya. Tapi sekarang,
Leon adalah instruktur tim Huya yang seorang diri mengalahkan sebagian besar anggota tim Huya. Sementara dia sendiri, apa prestasinya? Chu Tianhe tersenyum pahit di dalam hatinya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bergegas menuju ke arah Leon dengan kecepatan penuh. Lalu kemudian dia meledakkan pukulan terkuatnya, yaitu pukulan yang menghancurkan gunung dan sungai. Ini adalah pukulan terkuat yang bisa dia gunakan setelah mengembangkan kekuatan internalnya. Ini juga merupakan langkah pertama yang diajarkan oleh master yang diaturkan oleh keluarga Chu untuknya. Meskipun dia tahu bahwa bahkan pukulan terkuatnya ini mungkin tidak akan bisa mengalahkan Leon, tetapi dia tidak peduli. Pada saat ini dia telah mengesampingkan semua ketidaksukaannya kepada Leon. Dia hanyalah anggota tim Huya, dan demi kehormatan tim Huya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Leon. Selama dia bisa membawa sedikit kerusakan pada Leon dan menciptakan sedikit peluang untuk rekan-rekannya, itu sudah cukup. Tinju itu hendak mengenai Leon, tetapi kemudian Chu Tianhe mendengar suara malas Leon terdengar lagi. "Hei, kau benar-benar mengembangkan kekuatan batinmu. Sepertinya kau sudah bekerja keras akhir-akhir ini." Chu Tianhe hampir muntah darah. Bisa menumbuhkan kekuatan internal pada usianya jelas merupakan pencapaian besar. Bagaimana bisa kata-kata itu diucapkan dari mulut Leon dengan begitu santainya? Chu Tianhe merasa marah. Ki sejati di tubuhnya melonjak gila-gilaan, dan kekuatan pukulannya tiba-tiba meroket. Dia tidak percaya kalau dia tidak bisa menyebabkan sedikit kerusakan pada Leon. Namun, pada saat ini Chu Tianhe melihat bagaimana Leon dengan mudahnya mengulurkan tangan kanannya untuk meraih tangan kanan Chu Tianhe. Kekuatan tinju Chu Tianhe yang melonjak seperti lava langsung menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Chu Tianhe terkejut. Apa yang baru saja terjadi di sini? Di telinganya, suara kebencian Leon kembali terdengar. "Tapi menurutku, kultivasimu ini masih belum cukup untuk dilihat. Kau masih harus bekerja keras." Kemudian Chu Tianhe merasakan sakit di perut bagian bawahnya dan seluruh tubuhnya terbang mundur seperti rekan-rekannya yang lain. Apa-apaan ini? Bahkan pukulan terkuatnya pun tidak bisa memberikan kerusakan, meski hanya sedikit kepada Leon. Dia justru bisa dikalahkan oleh Leon dengan sangat mudah. Secara tiba-tiba Chu Tianhe mendengar raungan Feng Zhennan. "Ayo kita semua maju bersama-sama!" Dan kemudian dia melihat rekan-rekannya yang tersisa bergegas bergerak, dan pada saat yang sama mereka melancarkan serangan ke arah Leon. Dalam sekejap, tinju, pukulan tangan, dan tendangan pun menghantam Leon. Beberapa aura kuat menyelimuti Leon sepenuhnya. Dalam menghadapi serangan pamungkas yang tiba-tiba dan tidak teratur ini, seharusnya Leon tidak akan bisa melawan, bukan? Chu Tianhe sedang memikirkan hal itu ketika tiba-tiba dia mendengar Leon berteriak, "Ayo, datanglah ke sini." Samar-samar, dia melihat Leon tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya. Aura mengerikan tiba-tiba muncul di tubuh Leon, seolah-olah keseluruhan dunia telah berhenti. Semua orang merasakan hati mereka bergetar. Segera setelah itu, semua orang melihat tangan tertutup Leon dengan keras menekan ke bawah dan aura kekerasan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. 10.000 naga mengaum dari 8 gaya naga langit. Beberapa aura menakutkan yang seolah-olah 10.000 naga meledak dari tubuh Leon, lalu dihantamkan ke arah lebih dari 10 orang yang bergegas ke arahnya. Di hadapan aura menakutkan ini, sekelompok prajurit paling elit ini seperti perahu datar di laut, dan mereka diledakkan oleh gelombang kekerasan ini. Suara hantaman itu terus terdengar, dan tidak satu pun dari 10 orang yang tersisa berhasil mendekati Leon. Satu persatu mereka terbang dan jatuh ke tanah. Satu persatu mereka menutupi dada mereka dan merasa ngeri. Para elit yang sebelumnya sudah jatuh ke tanah juga melihat semua ini dengan tatapan kosong.
Ketika mereka menatap Leon yang masih berdiri di lapangan, mereka merasa kalau mereka tidak sedang menghadapi orang biasa, melainkan menghadapi dewa perang kuno dari langit. Chu Tianhe langsung putus asa. Dia benar-benar mengerti seberapa besar jarak antara dirinya dan Leon. Feng Shenan terkejut, dan kalimat yang dikatakan Chu Tianhe sebelumnya terdengar kembali di benaknya. Anak itu memang sangat kuat. Namun pada saat itu, dia merasa kalau Chu Tianhe hanya terganggu secara psikologis oleh bayang-bayang Leon. Tetapi pada saat ini, dia hanya bisa mengakui kalau Leon memang sangat kuat. Li Dahui juga terpana menyaksikan semua ini. Ketika tadi Leon sendirian menjungkir balikan 80 orang, dia sudah menyadari bahwa Leon memang sangat kuat, dan Leon juga memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi instruktur tim Huya. Hanya saja, dia juga tidak menyangka kalau Leon bisa begitu sangat kuat. Sehingga dalam menghadapi serangan gabungan, lebih dari 10 master kekuatan internal terkuat di tim Huya, Leon hanya perlu menggunakan satu gerakan untuk memukul semua orang. Baru saja wakil tim Zhang mengatakan bahwa dia adalah master kekuatan eksternal, dan Leon sama sekali bukan lawan dari seniman bela diri kekuatan internal. Tetapi sekarang tampaknya Leon jelas merupakan master super dengan kekuatan internal yang hebat, dan bahkan sepertinya Leon berada di puncak kekuatan internal. Wajah Zhang Yifeng menjadi pucat. Dia juga tidak menyangka kalau sebenarnya Leon adalah seorang seniman bela diri kekuatan internal. Dan kultivasi kekuatan internal Leon benar-benar telah mencapai titik puncak. Ini jelas merupakan puncak kekuatan internal, karena hanya mereka yang telah mencapai puncak kekuatan internal lah yang bisa mengalahkan lebih dari 10 orang dengan mudah. Leon terlihat berusia tidak lebih dari 20 tahun. Bagaimana dia bisa mencapai puncak kekuatan internal dalam usia yang semuda itu? Bahkan kalaupun Leon sudah mulai berkultivasi sejak dari dalam rahim ibunya, tetap saja Leon akan membutuhkan bakat yang sangat tinggi untuk mencapai tingkatan ini, bukan? Bagaimana dia bisa melakukannya? Saat ini, Zhang Yifeng masih terpana. Namun suara Leon sudah kembali terdengar. Tuan Zhang, apakah kau tidak akan memukulku? Ayo, datanglah ke sini dan cobalah pukulanku. Sebelum Zhang Yifeng sempat merespon, Leon sudah berbalik dan langsung meninju udara. Itu adalah jurus Fajar Naga. Bab 347. Dalam sekejap, Zhang Yifeng merasakan tinju yang kuat menyapunya. Tanpa berpikir sama sekali, dia langsung menyilangkan lengannya, dan secara refleks dia melindungi dadanya. Ki sejati di tubuh Zhang Yifeng menyembur keluar dengan liar, dan langsung membentuk ki di depannya dan melindungi seluruh tubuhnya. Dengan suara ledakan yang keras, tinju kebencian yang kejam langsung menghantam perisai dari ki itu, dan menghancurkan perisai ki itu. Kemudian ki yang masih kuat menghantam tubuh Zhang Yifeng, dan tiba-tiba tubuh Zhang Yifeng terbang terbalik seperti bola kulit, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Adegan besar itu mencengangkan semua orang. Zhang Yifeng adalah orang terkuat di tim Huya, dan kultivasinya telah mencapai kekuatan tertinggi. Bahkan orang seperti Zhang Yifeng pun tidak bisa menahan kekuatan pukulan Leon. Kelopak mata Li Dahui melonjak liar. Saat ini dia benar-benar menyadari bahwa pihak atasan mengundang Leon untuk datang dan menjabat sebagai instruktur tim Huya. Itu jelas bukan sekedar lewat pintu belakang. Itu adalah sebuah pengakuan mutlak atas kekuatan Leon. Seorang remaja berusia kurang dari 20 tahun memiliki kekuatan untuk mengalahkan seluruh tim Huya, dan sekarang remaja itu adalah instruktur tim Huya. Seberapa besar prestasi yang akan ditorehkan oleh remaja ini di masa depan? Tiba-tiba dia merasa kalau ejekan Leon sebelumnya tentang dirinya bukanlah apa-apa. Melihat sosok yang berdiri dengan bangga itu, mata Li Dahui seolah terbakar. Chu Tianhe sudah sedikit mati rasa. Gambaran ketika dia diganggu oleh Leon di tahun-tahun awal,
sekali lagi muncul di benaknya. Jadi ketika dia melihat sosok sombong Leon, dia hanya merasa seperti orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba dan seberapa putus asanya dirinya, jarak antara Leon dan dirinya selalu semakin jauh. Feng Zhennan juga memandang Leon yang seperti dewa perang dengan Linglung. Sebagai anak dari keluarga Feng, keluarga terbesar kedua di Sudu, dia mampu menonjol dalam keluarga Feng yang sangat kompetitif setelah akhirnya menjadi anggota resmi tim Huya. Dia selalu penuh percaya diri pada kekuatannya, dan dia tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang lebih baik dari dirinya di antara teman-temannya. Tetapi pada saat ini, kepercayaan dirinya yang teguh sudah dihancurkan oleh Leon. Pemuda yang jelas lebih muda darinya ini ternyata memiliki kekuatan yang jauh melampaui dirinya. Kalau ditambah dengan status Leon sebagai instruktur tim Huya, seberapa tinggi Leon bisa melompat di masa depannya? Sementara Zhang Yifeng, meskipun dia tidak terluka, namun keterkejutan di hatinya masih belum juga menghilang. Sebagai kultivasi kunci keluarga Zhang di bagian utara Shu, bakatnya telah lama diakui oleh semua orang di keluarga Zhang. Sumber daya yang dia peroleh juga jauh melebihi yang lainnya. Dalam situasi seperti itulah, dia telah melangkah ke ranah kekuatan internal pada usia 30 tahun. Sekarang, dia telah menjadi wakil kapten tim Huya. Namun baru saja dia dipukuli oleh seorang remaja yang usianya 10 tahun lebih muda daripada dirinya. Pertarungan itu pun terjadi setelah Leon memukul seluruh anggota tim Huya. Kalau seandainya dia bertarung dengan Leon sejak awal, sepertinya dia sudah akan mati hanya dengan satu pukulan dari Leon. Tentara militer adalah tempat di mana kekuatan berbicara. Usia muda Leon membuatnya mendapatkan penghinaan dari semua orang. Tetapi ketika Leon menunjukkan kekuatannya, semua orang pasti akan menurut kepadanya. Memiliki instruktur yang tangguh adalah keinginan semua anggota tim Huya. Pada saat ini, Leon yang telah menakuti Zhang Yifeng dengan pukulannya, tersenyum ringan dan berkata, "Tuan Zhang, rupanya kekuatanmu masih agak lemah." Kalau kalimat ini diucapkan oleh Leon beberapa menit yang lalu, ini pasti akan menjadi penghinaan terbesar bagi Zhang Yifeng. Tetapi pada saat ini, Zhang Yifeng hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, "Dibandingkan dengan instruktur Wood, kekuatanku benar-benar tidak cukup. Pihak atasan memang sangat bijaksana." Di masa depan, dengan adanya instruktur Wood yang membimbing kami, kekuatan tim Huya kita pasti akan meningkat pesat. Sebelumnya dia merasa sangat tidak yakin dengan kekuatan Leon, dan benar-benar ingin merebut kekuasaan itu dari Leon. Tetapi sekarang dia sudah melihat sendiri kalau Leon memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi instruktur Huya. Jadi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Leon terkekeh. "Apakah kau yakin dengan apa yang baru saja kau katakan itu?" Zhang Yifeng mengangguk dengan tulus. "Aku sangat yakin." Leon tersenyum dan bertanya kepada yang lainnya, "Lalu bagaimana dengan kalian?" Semua orang yang ada di halaman langsung berteriak pada saat bersamaan, "Kami juga yakin." Leon menatap Chu Tianhe yang ada di kerumunan dan bertanya, "Bagaimana denganmu, Chu Tianhe?" Meskipun Chu Tianhe sangat enggan di dalam hatinya, namun pada saat ini dia juga harus bersikap patuh. Jadi dia pun menjawab, "Aku pasti akan melayanimu dengan baik." Semua orang terdiam beberapa saat. Mereka adalah tim Huya, unit paling ganas di wilayah militer Shu Barat, dan institusi paling kejam di Shu Barat. Bagaimana mereka bisa begitu tunduk kepada anak ini? Tetapi pada saat ini, tinju Leon adalah yang terkuat, dan apa yang dikatakan Leon adalah apa adanya. Jadi tidak ada yang berani mengatakan lebih banyak lagi. Meskipun Leon datang ke barak ini untuk pertama kalinya, tapi untuk waktu yang lama Leon juga sudah tahu beberapa aturan di ketentaraan.
Sekarang orang-orang ini telah berhasil diyakinkan. Kalau dia masih berusaha mempersulit mereka, dia akan terlihat sangat picik. Awalnya, semua orang berpikir kalau Leon akan mengambil kesempatan ini untuk menghukum kesalahan Zhang Yifeng karena sudah memprovokasi mereka sebelumnya. Namun ketika mereka melihat kalau Leon melupakan masalah ini dengan sangat murah hati, mereka pun merasa sangat gembira, dan kesan baik mereka terhadap Leon akhirnya ikut meningkat. Melihat Leon tidak punya pengaturan lain, Li Dahui yang berniat menjalin hubungan baik dengan Leon melangkah maju dan berkata, "Instruktur Wood, karena sudah tidak ada kegiatan lain di hari ini, izinkan aku untuk mengajakmu berkeliling pangkalan." Leon melirik Li Dahui dan mengangguk. "Baiklah." Li Dahui tersenyum palsu dan memberi isyarat mempersilakan. "Silakan lewat sini." Leon tidak banyak bicara dan mengikuti Li Dahui menuju ke bagian dalam pangkalan. Zhang Yifeng melirik ke arah keduanya secara alami. Secara alami dia bisa menebak apa yang ada di pikiran Li Dahui dengan pikiran transparannya. Feng Zhennan berjalan ke sisi Chu Tianhe dan berkata dengan senyum masam di wajahnya, "Chu Tianhe, aku khawatir kau tidak akan bisa keluar dari masalah ini." Chu Tianhe menghela nafas panjang. "Ya, kurasa juga seperti itu." Jarak antara dia dan Leon benar-benar sangat besar. Bab 348. Feng Zhennan menghela nafas ringan, lalu berkata, "Karena tidak ada cara untuk melawannya saat ini, maka tenanglah dan berlatihlah dengan tenang. Suatu keberuntungan kalau kita bisa mendapatkan bimbingan dari master seperti dia." Chu Tianhe mengangguk. "Aku mengerti." Tentu saja dia mengerti pikiran Feng Zhennan. Selama ini, Feng Zhennan telah menjaga dirinya demi masa depan Feng Zhennan sendiri. Sekarang dia melihat Leon yang memiliki potensi lebih besar dari Chu Tianhe. Tentu saja dia tidak mungkin mempermalukan Leon demi Chu Tianhe. Sebenarnya Chu Tianhe juga tidak peduli. Dia juga mengerti bahwa dalam menghadapi lawan seperti Leon, bahkan jika dia ingin mempermalukan Leon, itu hanya akan menambah lebih banyak masalah pada dirinya sendiri. Namun ketika memikirkan rumor antara Qin Lanyue dan Leon, hati Chu Tianhe terasa pahit. Mungkin untuk wanita sempurna seperti Qin Lanyue, hanya Leon yang layak mendampinginya. Waktu pun berlalu hari demi hari. Leon pergi ke pangkalan Huya setiap hari untuk memenuhi tugasnya sebagai instruktur. Setelah beberapa hari bersama-sama, tim Huya mulai mengagumi Leon dalam banyak aspek. Bahkan meskipun Leon lebih muda dari mereka, tetapi kekuatan pengalaman tempur dan bahkan senjata api Leon jauh lebih unggul daripada semua orang. Selain itu, Leon juga menyesuaikan rencana pelatihan khusus untuk orang-orang ini, dan dalam beberapa hari, kekuatan hampir semua orang meningkat dengan pesat. Siapa yang tidak suka memiliki instruktur yang begitu kuat yang dapat membantu mereka meningkatkan kekuatan tempur mereka? Selain mengajar tim Huya, Leon juga tetap kembali ke Universitas Sudu. Meskipun sebelumnya dia pergi ke Universitas Sunan untuk melindungi Su Muyu, namun statusnya sebagai mahasiswa Universitas Sudu masih tetap ada. Sekarang, Su Muyu sudah memiliki master lain yang akan melindunginya secara pribadi. Jadi, Leon tidak perlu lagi merasa khawatir tentang Su Muyu. Tentu saja itu juga berarti kalau dia tidak harus pergi ke Universitas Sunan lagi. Leon tetap tinggal di Universitas Sudu, terutama karena Xie Xiao. Xie Xiao datang ke Universitas Sudu terutama karena Leon ada di situ. Dengan sifat Xie Xiao yang tidak takut membuat kekacauan, Leon khawatir Xie Xiao akan membuat ulah kalau tidak melihat Leon. Untungnya,
pada hari-hari belakangan ini, Xie Xiao cukup tenang, kecuali untuk menghajar beberapa orang yang selalu ingin menggodanya tanpa berpikir panjang. Xie Xiao tidak menimbulkan banyak masalah. Di sisi lain, cedera Wang Qianyu juga telah pulih dan proyek yang dia kerjakan dengan Tami juga berada di jalur yang benar. Status Wang Qianyu di keluarga Wang berangsur-angsur membaik dan ada kecenderungan yang samar kalau dia akan bertarung dengan Wang Qiankun. Namun Leon percaya bahwa tidak akan lama lagi Wang Qianyu akan dapat merusak keseimbangan ini dan benar-benar mengalahkan Wang Qiankun. Karena Qin Lanyue akan memimpin industri farmasi Qin di ibu kota Shu, maka itu akan menjadi bantuan besar lainnya bagi Wang Qianyu. Hari ini matahari sangat cerah. Cai Xiaojian, manajer lobi Hotel Sudu Crown Hotel, bangun pagi-pagi sekali dan mulai sibuk bekerja. Hanya karena Wang Qianyu, tuan muda dari keluarga Wang, akan menerima tamu penting di sini pada hari ini. Crown Hotel ini sejak awal adalah hotel yang ada di bawah keluarga Wang. Dengan status Wang Qianyu saat ini di keluarga Wang, Cai Xiaojian tidak berani menolak perintah Wang Qianyu sedikit pun. Tamu itu seharusnya tiba sekitar jam 12. Jadi setelah mengatur semuanya, Cai Xiaojian secara pribadi datang ke pintu 10 menit sebelumnya dan bersiap untuk menyambut tamu terhormat itu. Tetapi yang tidak dia duga adalah ketika dia tiba, Tuan Muda Qianyu sudah berdiri di depan pintu. Hanya saja, selain Tuan Muda Qianyu, ada juga seorang pria dan seorang wanita di sampingnya. Wanita itu, setahu Cai Xiaojian, adalah Zhao Tami, pemilik dari Jiutian Entertainment Media Group. Sejak Tuan Muda Qianyu dan Tami bekerja sama, mereka sering datang ke sini untuk makan. Jadi Cai Xiaojian sudah lama akrab dengan Tami. Tetapi untuk pria yang satunya lagi, Cai Xiaojian belum pernah melihatnya. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah ketika mereka bertiga berdiri berdampingan, Tuan Muda Qianyu yang terhormat tidak berdiri di tengah, tetapi berdiri di sebelah kiri dan kanan pria itu bersama dengan Tami. Detak jantung Cai Xiaojian berdetak sedikit lebih cepat. Siapa sebenarnya pria itu? Apakah statusnya bahkan lebih tinggi dari Tuan Muda Qianyu? Cai Xiaojian sedang merenungkan apakah dia akan melangkah maju untuk menyapa. Ketika sebuah Rolls-Royce hitam dengan plat nomor Rong A masuk dan berhenti tepat di pintu lobi. Kelopak mata Cai Xiaojian melonjak karena dia tahu bahwa orang yang datang seharusnya adalah tamu terhormat yang akan dijamu oleh Tuan Muda Qianyu di sini pada hari ini, yaitu Qin Lanyue, pemimpin keluarga Qin di East Cliff. Menurut rumor, Qin Lanyue ini adalah dewi kecantikan kelas 1. Jadi untuk sementara waktu, Cai Xiaojian langsung melupakan keberadaan pria misterius yang ada di sebelah Tuan Muda Qianyu dan melihat ke arah pintu Rolls-Royce dengan sangat ingin tahu. Pintu mobil pun terbuka, dan kemudian seorang wanita berjas casual putih terlihat berjalan turun. Cai Xiaojian tiba-tiba menahan nafasnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa benar-benar ada wanita yang begitu menakjubkan seperti ini di dunia ini. Sejujurnya, di dalam benaknya, seorang wanita seperti Tami saja sudah menjadi wanita yang menakjubkan di dunia. Tetapi bila dibandingkan dengan wanita di depannya ini, maka Tami sama sekali tidak ada apa-apanya. Cai Xiaojian telah bekerja di hotel ini selama lebih dari 10 tahun. Dia sudah terbiasa melihat semua jenis wanita cantik dan bahkan banyak bintang besar populer. Namun pada saat ini, dia masih merasa detak jantungnya berdetak tak terkendali. Para pengawal dan petugas hotel yang berdiri di sekitar Cai Xiaojian juga merasakan hal yang sama. Ketika wanita itu turun dari mobil, perhatian hampir semua orang tanpa sadar tertarik kepada wanita itu.
Bahkan Wang Qianyu pada saat ini benar-benar merasakan jantungnya juga berdegup kencang. Di tempat kejadian, mungkin satu-satunya orang yang bisa tetap tenang adalah Leon yang ada di sebelah Wang Qianyu. Melihat seorang wanita cantik yang berjalan turun dari mobil, Leon bersikap seperti sedang melihat teman lamanya yang paling akrab. Dia melangkah sambil tersenyum dan secara alami membuka tangannya, lalu kemudian memeluk wanita cantik itu. Sambil tersenyum, Leon menatap lembut wanita cantik yang ada di depannya ini dan bertanya, "Kau pasti lelah setelah beberapa jam mengemudi, bukan?" Mendengar sapaan basa-basi Leon, Qin Lanyue yang di mata semua orang memiliki kepribadian sedingin es, tersenyum sedikit. Meskipun sedikit, senyumnya itu terlihat manis, seolah dia baru saja bersatu kembali dengan pacarnya setelah sekian lama tidak bertemu. Melihat aura kedekatan di antara keduanya, Wang Qianyu mencoba menahan Melihat aura kedekatan di antara keduanya, Wang Qianyu mencoba menahan rasa penasarannya. Dia jelas bisa menebak kalau wanita ini dan Leon pasti memiliki hubungan yang sangat tidak biasa. Memikirkan hal ini, dia melirik ke arah Tami yang sepertinya juga sangat akrab dengan Leon. Tetapi dia terkejut ketika melihat kalau Tami juga memperlihatkan senyum tipis di wajahnya dan tidak bereaksi yang berlebihan. Wang Qianyu tiba-tiba merasa sedikit terkejut. Dia sama sekali tidak percaya kalau hubungan antara Tami dan Leon hanyalah persahabatan biasa. Menurutnya, hubungan antara keduanya telah melampaui jangkauan teman biasa. Tetapi pada saat ini, ketika Tami melihat Leon dan wanita lain yang sama cantiknya dengannya bisa sedekat itu, namun Tami tidak menunjukkan tanda kecemburuan sedikit pun, itu hanya bisa berarti satu hal. Tami sudah membuat persiapan mental yang cukup untuk ini. Memikirkan kemungkinan ini, Wang Qianyu tiba-tiba merasa sedikit iri pada Leon. Bab 349. Urusan status keluarga. Wang Qianyu merasa kalau dia tidak lebih buruk daripada Leon. Dalam hal wanita, tidak pernah ada kekurangan wanita di sekitarnya. Tetapi dia belum pernah bertemu dengan wanita seperti Tami dan Qin Lanyue. Tanpa diduga, Leon justru sangat dekat dengan kedua wanita ini. Dan yang lebih membuat Wang Qianyu merasa penuh kebencian adalah karena kedua wanita ini tampaknya sangat mempercayai Leon. Mereka bahkan seperti tidak peduli kalau mereka bukanlah satu-satunya wanita yang ada di hati Leon. Melihat kehangatan di mata Qin Lanyue, Leon pun tersenyum. Dia menarik Qin Lanyue dan hendak memperkenalkannya kepada Wang Qianyu. "Qin Lanyue, izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini adalah Wang Qianyu yang pernah kuceritakan kepadamu. Dia adalah orangku sendiri." Wang Qianyu dengan cepat melangkah maju dan memegang tangan Qin Lanyue. "Halo, Presiden Qin." Wang Qianyu merasa kedinginan ketika memegang tangan Qin Lanyue. Namun tidak seperti fisiknya yang dingin, senyum Qin Lanyue terlihat sangat hangat dan ramah. Dia berkata kepada Wang Qianyu, "Tuan Wang, kau terlalu sopan. Seperti kata Leon barusan, kau adalah orangnya, jadi kau bisa memanggilku Nona Qin saja. Atau kau juga bisa memanggilku Lanyue." Wang Qianyu tersenyum sedikit dan berkata, "Baiklah, Nona Qin." Wang Qianyu benar-benar tidak menyangka kalau Dewi Dingin yang dikabarkan sulit dihadapi ini ternyata bisa bersikap begitu baik. Tampaknya semua ini karena kata-kata Leon sebelumnya. Dari sini, bisa juga dibayangkan bahwa di dalam hati Qin Lanyue, Leon memiliki posisi yang penting. Qin Lanyue tersenyum. Lalu dia berbalik dan memegang tangan Tami sambil berkata, "Kau sudah bekerja keras." Tami juga tersenyum sedikit. "Sudah seharusnya begitu." Qin Lanyue berterima kasih atas kerja keras Tami yang bersedia datang ke Sudu lebih dulu. Tetapi Tami memberitahu Qin Lanyue bahwa inilah yang memang seharusnya dia lakukan.
Jawaban halus itu mungkin tidak ada seorang pun kecuali Leon yang memahaminya. Melihat dua orang yang benar-benar cantik di depannya berdiri bersama dengan sangat baik, hati Leon penuh dengan emosi. Dia dan Qin Lanyue awalnya berlawanan, tetapi karena pengobatan yang mereka lakukan, mereka pun akhirnya menjadi mitra dekat. Dan awalnya dia juga tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Tami. Tetapi karena kejadian terakhir kali itu, dia dan Tami pun menjadi akrab. Melihat kedua wanita yang memiliki hubungan paling dekat dengannya, bisa berdiri bersama dan mengobrol serta bekerja sama seperti tidak ada apa-apa, Leon merasa mendapat berkat yang besar dari langit. Di dalam hatinya, Wang Qianyu juga merasakan kalau Leon mendapatkan keberuntungan. Tetapi sebagai tuan rumah, dia tidak bisa membiarkan para tamunya ini hanya berdiri saja di depan pintu sepanjang waktu. Jadi dia pun segera berkata, "Baiklah, kalau begitu, ayo kita pergi makan bersama dulu. Kita bisa membicarakan apa yang perlu dibicarakan sambil makan." Leon juga tersenyum dan berkata, "Iya, mari kita pergi dulu. Kita bisa meneruskan pembicaraannya di meja makan." Yang lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung mengikuti Wang Qianyu ke dalam ruangan paling mewah di restoran hotel. Di dalam ruangan itu hanya ada 4 orang, bahkan pengawal pribadi Qin Lanyue, yaitu Qin Fang, tetap berada di luar pintu. Qin Lanyue datang ke ibu kota Su kali ini, terutama untuk bekerja sama dengan Wang Qianyu. Di satu sisi, itu untuk membantu Wang Qianyu agar bisa lebih mengkonsolidasikan posisinya dalam keluarga Wang, dan di sisi lain juga untuk menggunakan keluarga Wang agar bisa meningkatkan kekuatan Leon di ibu kota Su dengan cepat. Namun, Wang Qianyu sendiri datang ke sini terutama untuk bertemu dengan Qin Lanyue. Ketika mereka baru menyelesaikan setengah dari jamuan makan, manajer hotel yaitu Cai Xiaojian buru-buru berjalan maju. Wang Qianyu mengerutkan keningnya dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Dia baru saja memerintahkan kalau tidak ada yang diizinkan masuk ke dalam tanpa izin darinya. Cai Xiaojian berkata kepada Wang Qianyu dengan ekspresi malu, "Tuan Muda Qianyu, baru saja Tuan Muda tertua menelpon dan mengatakan kalau dia ingin menjamu wali kota Zhang di Imperial Hall. Dia meminta kami untuk mempersiapkan Imperial Hall sesegera mungkin." Sejujurnya, ketika tadi Cai Xiaojian menerima telepon dari Wang Qiankun, dia merasa ingin mati saja. Wang Qiankun adalah tuan muda tertua dari keluarga Wang, dan saat ini Wang Qiankun adalah pewaris pertama tahta keluarga Wang. Ayahnya adalah kepala keluarga Wang saat ini, dan tidak ada yang berani memprovokasi keberadaan generasi muda keluarga Wang. Sementara Wang Qianyu tidak bergaul baik dengan keluarga Wang selama bertahun-tahun. Baru pada akhir-akhir ini dia disukai oleh generasi tua keluarga Wang, dan ada kecenderungan samar kalau dia akan dipilih untuk menggantikan Wang Qiankun. Baik Wang Qianyu maupun Wang Qiankun, keduanya adalah pemimpin generasi muda keluarga Wang. Mereka bukan sesuatu yang bisa disinggung oleh seorang manajer kecil. Saat ini Wang Qiankun adalah pewaris keluarga Wang, dan sekarang dia ingin menjamu wali kota Zhang. Jadi dia memanggil Cai Xiaojian untuk menyiapkan ruangan khusus. Mana mungkin Cai Xiaojian berani menolak permintaan seperti itu? Pada saat ini dia hanya berharap Tuan Muda Qianyu dapat memahami kesulitannya. Wang Qianyu mengerutkan keningnya. "Bukankah kau sudah memberitahunya bahwa aku sedang menjamu tamu di Imperial Hall?" Kalau hal ini terjadi beberapa tahun yang lalu, dia tidak akan pernah mau bertengkar dengan Wang Qiankun untuk hal-hal kecil seperti ini. Tetapi sekarang berbeda. Statusnya di keluarga Wang meningkat dari hari ke hari, dan banyak tetua dalam keluarga Wang yang memihak kepadanya. Kalau saat ini dia hanya mengalah saja, maka itu akan membuat orang-orang di keluarga Wang kembali meremehkannya.
Apalagi dia sedang menjamu Leon dan yang lainnya pada saat ini. Leon adalah tuan dermawannya. Tami adalah teman dan rekannya. Sementara Qin Lanyue adalah kunci untuk membangkitkan totalnya yang Sementara Qin Lanyue adalah kunci untuk kebangkitan totalnya yang berikutnya. Saat ini mereka baru setengah jalan menikmati perjamuan. Kalau dia menyuruh semua orang-orang ini pergi, bukankah itu akan terlalu memalukan? Cai Xiaojian hampir menangis ketika menjawab, Aku sudah mengatakannya, tetapi Tuan Muda Tertua berkata bahwa tidak peduli siapapun itu, kalian harus segera pergi. Dia juga berkata bahwa kalau sampai dia menghina wali kota Zhang karena ini, maka Tuan Muda lah yang akan menanggung semua konsekuensinya. Mendengar penjelasan manajer hotel, Leon terkekeh. Sepertinya kakak tertuamu benar-benar cukup mendominasi. Wang Qianyu menenangkan wajahnya dan mendengus dingin. Dia memang selalu seperti ini. Tapi kali ini, dia jelas ingin menjatuhkanku dengan sengaja. Tentu saja Wang Qianyu tahu siapa wali kota Zhang. Itu adalah Zhang Xueshan, wakil wali kota eksekutif East Cliff. Kabarnya segera setelah wali kota Huang pensiun, Zhang Xueshan akan mengambil posisi wali kota Huang dan menjadi orang nomor 1 di Sudu. Su adalah ibu kota provinsi Su Barat. Kota nomor 1 di kota Su itu tidak sebanding dengan kota nomor 1 di kota-kota tingkat prefektur biasa. Dalam hal status saja, Sudu bisa menempati peringkat 5 besar di wilayah resmi provinsi Su Barat. Orang seperti itu, bahkan keluarga Wang pun tidak akan berani menyinggungnya dengan mudah. Wang Qiankun meminta kepada Wang Qianyu untuk segera meninggalkan Imperial Hall karena alasan seperti itu. Bahkan kalau masalah ini sampai ke telinga generasi tua keluarga, mereka semua pasti akan memihak Wang Qiankun. Bagaimanapun, di benak generasi yang lebih tua, tidak peduli seberapa terhormat status Qin Lanyue, itu pasti tidak sebanding dengan wali kota masa depan. Saat ini, Leon memberikan saran. Bagaimana kalau kau tendang dia kembali? Wang Qianyu sedikit bingung. Bagaimana cara menendangnya? Leon tersenyum. Sederhana saja. Bukankah menyenangkan kalau kau bisa menemukan beberapa orang dengan bobot lebih tinggi daripada wali kota? Wang Qianyu mengangkat alisnya. Tentu saja dia mengerti kalau dia hanya perlu menemukan beberapa orang dengan status yang lebih tinggi dari wali kota Zhang. Tetapi pertanyaannya adalah, dengan konsekuensinya, di mana dia bisa menemukan seseorang dengan status lebih tinggi daripada wali kota Zhang? Wali kota Huang? Dia sama sekali tidak mengenalnya. Bahkan kalaupun dia benar-benar mengenalnya dan mengundangnya untuk datang, wali kota yang akan pensiun pasti tidak sebanding dengan wali kota baru yang sedang berada di puncak kehidupan. Sementara, untuk pejabat di tingkat gubernur dan provinsi, dia bahkan tidak tahu satupun dari mereka. Leon tersenyum sedikit, dan tepat di depan semua orang, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Sudah, serahkan saja padaku." Bab 350. Melihat Leon mengeluarkan ponselnya sambil tersenyum, tidak hanya Wang Qianyu yang tercengang, tetapi bahkan Qin Lanyue dan Tami pun ikut tercengang. Ini adalah ibu kota Su dan bukan ibu kota East Cliff. Apakah di sini Leon juga memiliki kenalan seorang pria besar yang bahkan lebih tinggi daripada calon wali kota Su? Pria besar mana kenalan Leon ini? Ketika orang banyak masih menebak kira-kira pria besar mana yang dikenal oleh Leon, saat ini Leon sudah memutar sebuah nomor telepon dan berbicara. "Hei, Outua,
bagaimana kabarmu? Baik-baik saja? Tentu saja, kau baik-baik saja. Aku telah banyak membantumu. Bagaimana bisa keadaanmu menjadi buruk? Baiklah, aku tidak ingin terlalu banyak berbasa-basi denganmu. Karena aku sudah banyak membantumu, bukankah seharusnya kau mengundangku makan? Tidak, tidak ada lain hati. Cepat datang. Sekarang aku sudah menunggumu di Crown Hotel ruangan Imperial Hall. Jangan membuatku menunggu lama. Kutunggu kau sekarang juga. Aku hanya ingin mengatakan itu saja, oke? Setelah berbicara, Leon langsung menutup telepon. Qin Lanyue memandang Leon sambil tertegun, sementara Tami menatap Leon dengan bingung. Wang Qianyu juga menatap Leon tanpa bisa berkata-kata. Apakah itu adalah pria besar yang ingin diundang oleh Leon? Seorang pria besar yang bahkan lebih kuat daripada wali kota Zhang? Jika pihak lain itu benar-benar seseorang yang lebih hebat dari wali kota Zhang, bagaimana mungkin Leon berani berbicara dengan nada seperti itu? Apakah ini hanya untuk menakut-nakuti Cai Xiaojian? Leon menutup telepon dan melirik Cai Xiaojian, manajer hotel di sebelahnya, yang juga tertegun lalu berkata, "Baiklah, dia akan datang sebentar lagi. Ayo kita lanjutkan makannya, jangan hiraukan urusan yang lainnya." Dengan temperamen Leon, dalam keadaan normal, dia pasti akan terlalu malas untuk menyusahkan bos militer seperti Ouyang Suo untuk datang mengurus hal-hal kecil seperti ini. Tapi kali ini bukan untuknya, tapi untuk Wang Qianyu. Setelah bergaul dengan Wang Qianyu begitu lama, dia sudah bisa menilai teman seperti apa Wang Qianyu ini. Meskipun dengan bantuannya, status Wang Qianyu di keluarga Wang telah meningkat pesat, tetapi menilai dari situasi saat ini, sepertinya generasi tua dari keluarga Wang belum semuanya menghargai kemampuannya. Seandainya tidak ada Wang Qiankun di sini, maka dengan kemampuan Wang Qianyu, secara alami dia akan bisa mendapatkan dukungan dari semua orang di keluarga Wang dan menjadi pewaris keluarga Wang. Koneksi serta sumber daya keluarga Wang juga akan mengarah ke arahnya. Tapi sekarang, ada Wang Qiankun di depannya, sebagai pewaris pertama tahta keluarga Wang. Selama bertahun-tahun, Wang Qiankun telah lama menggunakan identitasnya itu untuk meletakkan jaringannya sendiri. Wang Qiankun secara khusus memilih waktu ini untuk melakukan jamuan makan bagi seorang pria besar yang akan dipromosikan menjadi wali kota. Di satu sisi, itu pasti untuk melawan Wang Qianyu. Sementara di sisi lain, itu juga untuk membuktikan kepada generasi tua keluarga Wang bahwa kemampuannya sama sekali tidak ada di bawah Wang Qianyu. Wang Qianyu mungkin saja berbakat dalam bisnis, tetapi kalau seseorang ingin menjadi kepala keluarga Wang, orang itu tidak cukup hanya tahu bagaimana cara melakukan bisnis. Itu masih jauh dari cukup. Orang itu juga membutuhkan jaringan yang besar. Karena itulah Wang Qiankun memutuskan untuk mengundang calon wali kota Sudu untuk makan malam. Ini merupakan sarana demonstrasi kemampuannya. Saat dia mengundang calon wali kota Sudu, dia teringat kalau Wang Qianyu baru saja mengundang seorang pengusaha sukses. Tidak peduli seberapa baik Qin Lanyue di dunia bisnis dan betapa menguntungkannya bekerja sama dengan seorang pengusaha sukses, bobotnya pasti tidak sebanding dengan wali kota Zhang. Cara terbaik untuk menggagalkan rencana Wang Qiankun adalah dengan memberi Wang Qiankun pukulan paling mematikan di area yang paling dia kuasai. Ouyang Suo, orang nomor 1 di wilayah militer Shu Barat, berada pada level yang sama dengan gubernur provinsi Shu Barat. Tetapi karena departemen militer berada di bawah yurisdiksi pemerintah, maka dalam hal kekuasaan, Ouyang Suo pun berada di bawah gubernur provinsi. Tapi, posisinya hanya setengah tingkat lebih rendah daripada gubernur provinsi. Sementara itu, posisi wakil gubernur lainnya jauh lebih rendah daripada Ouyang Suo. Jangankan wali kota Zhang yang saat ini diandalkan oleh Wang Qiankun,
posisinya masih menjabat sebagai seorang wakil wali kota. Bahkan, jika wali kota Zhang benar-benar duduk di posisi wali kota pun, identitasnya masih jauh lebih rendah daripada Ouyang Shuo. Dalam keadaan seperti ini, dengan apa lagi Wang Qiankun akan melawan Wang Qianyu? Di masa depan, Leon tidak bisa membantu Wang Qianyu untuk urusan seperti ini. Tapi sekarang dia memiliki sumber daya di bidang ini. Jadi secara alami, dia ingin menonjolkan Wang Qianyu. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk benar-benar memukul Wang Qiankun. Sehingga generasi tua dari keluarga Wang bisa benar-benar menyadari siapa masa depan keluarga Wang. Leon tidak mengatakan ini, tetapi dia percaya bahwa dengan kecerdasan Wang Qianyu pasti akan mengerti kenapa Leon melakukan hal ini. Tentu saja Wang Qianyu mengerti, tetapi dia masih tidak percaya kalau Leon akan menyuruh pria besar yang lebih kuat daripada wali kota Zhang datang ke sini dengan nada bicara seperti itu. Namun melihat penampilan santai Leon, dia juga hanya bisa menghela nafas pelan dan berkata kepada Cai Xiaojian, "Pergi dan katakan padanya kalau aku juga sedang mengundang seorang pria besar untuk makan malam di sini. Aula ini, jadi kau tidak bisa mengusir kami dari sini." Meskipun sebenarnya Wang Qianyu juga tidak bisa mempercayainya, namun karena Leon sudah mengatakannya, maka secara alami Wang Qianyu pun mengikuti permainan yang sedang dimainkan oleh Leon. Dia bisa menahan kutukan dari generasi tua keluarga, tapi dia pasti tidak akan mempermalukan Leon. Leon bukan hanya banyak membantu dirinya sendiri, tetapi bahkan hidupnya sendiri diselamatkan oleh Leon. Kalau seandainya nanti ternyata dia benar-benar menimbulkan ketidakpuasan dari generasi tua keluarga Wang Qianyu juga tidak akan menyesal. Pada saat ini, Cai Xiaojian merasa bingung. Dia benar-benar tidak tahu identitas Leon, tetapi melihat ketidakberdayaan di wajah Wang Qianyu, dia juga samar-samar menyadari bahwa Wang Qianyu juga merasa takut kalau Leon benar-benar gagal mengundang pria besar itu. Apalagi sekarang Wang Qiankun akan segera tiba. Apa yang harus dia lakukan? Cai Xiaojian masih sibuk memikirkan tindakan apa yang harus diambilnya. Ketika kemudian pintu ruangan didorong terbuka dan sosok Wang Qiankun melangkah masuk. Cai Xiaojian tampak malu dan hendak menjelaskan kepada Wang Qiankun, tetapi belum sempat dia berbicara, dia sudah langsung ditampar oleh Wang Qiankun. Wang Qiankun berkata dengan marah, "Apakah kau tuli? Bukankah aku sudah menyuruhmu mengosongkan Imperial Hall? Tapi kau bahkan berani membiarkan orang makan di sini. Apakah kau memang sengaja ingin melakukannya?" Cai Xiaojian merasa sedih, tetapi mana mungkin dia berani mengeluarkan lebih banyak perkataan. Wang Qiankun mengabaikan Cai Xiaojian. Kemudian seolah-olah dia baru saja melihat Wang Qianyu dan yang lainnya. Dia pun sengaja berkata, "Hei, ternyata Qianyu juga ada di sini. Apakah kau sedang makan malam dengan teman-temanmu?" Sebenarnya Wang Qiankun sudah lama mengetahui mengenai pengaturan yang dibuat oleh Wang Qianyu ini. Dia bahkan tahu siapa yang akan dijamu oleh Wang Qianyu di tempat ini. Namun, dia sengaja bertanya seperti itu untuk membela diri. Seolah-olah dia ingin mengatakan kalau dia tidak tahu bahwa Wang Qianyu telah memesan ruangan Imperial Hall ini sebelumnya. Saat berbicara, tatapannya menyapu semua orang. Dan ketika dia melihat wajah Qin Lanyue yang kecantikannya tiada taranya, jantungnya juga ikut melonjak. Apakah wanita ini adalah Qin Lanyue, pemimpin keluarga Qin di East Cliff? Rumor mengatakan kalau wanita ini sangat cantik dan mempesona. Dan Wang Qiankun merasa kalau rumor tersebut benar adanya. Bagaimana kalau dia mengambil kesempatan ini untuk memenangkan perhatian dari Qin Lanyue? Dengan posisinya di keluarga Wang,
Bagaimanapun jelas akan lebih menguntungkan bagi Qin Lanyue kalau bisa bekerja sama dengan dirinya daripada dengan Wang Qianyu, bukan? Bukankah prioritas utama dari pengusaha adalah mendapatkan keuntungan? Tapi dengan segera Wang Qiankun melihat Leon menaruh tangannya di atas tangan kanan Qin Lanyue dan pupil matanya pun langsung berkontraksi. Melihat Wang Qiankun berpura-pura bodoh, Wang Qianyu pun berkata dengan dingin, "Ya, itu benar." Wang Qiankun menekan kemarahan di hatinya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Wah, ini terlalu kebetulan. Seandainya aku sudah tahu kalau kau akan mengundang seorang teman untuk makan malam di Imperial Hall, aku pasti tidak akan membuat janji dengan wali kota Zhang. Tetapi sayangnya sekarang, aku telah membuat janji dengan wali kota Zhang di ruangan ini. Kalau kemudian aku memindahkan tempatnya, itu akan menunjukkan kalau aku tidak menghormati wali kota Zhang. Atau bagaimana kalau kau saja yang pindah tempat?" Wang Qianyu juga tertawa pelan dan berkata, "Kakak, aku juga mengundang tamu yang lebih penting, dan dia akan segera tiba. Tidak akan sopan kalau aku tiba-tiba mengganti tempatnya, bukan?" Wang Qiankun mencibir, "Tamu yang lebih penting? Apakah dia lebih penting daripada wali kota Zhang?" Wang Qianyu segera melirik Leon. Dia tidak punya pilihan lain selain mempercayai Leon. Jadi, dia pun berkata dengan yakin saat ini, "Tentu saja iya." Bab 351. Wang Qiankun tersenyum dan dia menatap Wang Qianyu dengan senyum penuh ejekan. Seseorang yang lebih penting daripada wali kota Zhang? Dengan pemahamannya tentang Wang Qianyu, jangankan bisa mengundang seseorang yang lebih penting dari wali kota Zhang, bahkan mengundang seseorang yang levelnya tidak jauh dari wali kota Zhang saja, tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh Wang Qianyu. Dia ingin mengatakan ini, tetapi dia memutuskan untuk tetap diam. Dia hanya menunggu Wang Qianyu merealisasikan kata-katanya. Melihat senyum mengejek di sudut mulut Wang Qiankun, hati Wang Qianyu tiba-tiba memancarkan gumpalan kesedihan. Tepat pada saat ini, pintu ruangan didorong terbuka lagi, dan seorang pria berusia 40-an berjalan masuk. Begitu pria itu memasuki pintu, dia berkata kepada Wang Qiankun, "Qiankun, apa yang terjadi? Wali kota Zhang akan segera tiba. Kenapa ruangan ini belum dibersihkan juga?" Wang Qiankun tersenyum lembut pada pria itu dan berkata, "Paman keempat, kebetulan Qianyu juga sedang menjamu tamu di dalam ruangan ini." Pria itu tidak lain adalah paman keempat Wang Qiankun dan Wang Qianyu yang bernama Wang Zhenseng. Mendengar kata-kata Wang Qiankun tadi, barulah kemudian dia melihat bahwa keponakannya yang lain, yaitu Qianyu, sedang duduk di kursi utama ruangan. Dia pun segera mendengus marah. "Qianyu, ruangan ini akan dipakai oleh keluarga Wang untuk jamuan tamu penting. Jadi segera bawa teman-temanmu yang tidak penting itu keluar dari sini." Qianyu baru saja hendak menyapa pamannya itu, namun ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata kejam pria itu, seluruh alisnya berkerut. "Membawa teman-teman tidak pentingku untuk segera keluar dari sini?" Bahkan meskipun statusnya di keluarga Wang tidak sebaik Wang Qiankun, tetapi dia juga keponakan Wang Zhenseng. Namun Zhenseng dengan seenaknya masuk tanpa bertanya dan kemudian tanpa basa-basi mengusirnya dan teman-temannya, seolah mereka adalah anjing yang sama sekali tidak berharga. Tindakan Wang Zhenseng sebagai paman keempatnya ini terlalu berlebihan. Wang Qianyu menekan amarah di hatinya dan mencoba protes kepada Wang Zhenseng. "Paman keempat, mereka semua adalah tamuku yang sangat penting." Pada saat ini, dia sudah menduga bahwa semua ini pasti sengaja diatur oleh Wang Qiankun. Tetapi karena masalahnya telah sampai pada titik ini, dia pun tidak punya cara lain untuk mundur. Kelopak mata Wang Zhenseng melonjak. "Apa katamu?" Sepertinya dia tidak menyangka kalau Wang Qianyu akan berani berbicara kembali padanya.
Baru saja dia akan marah, namun Qian Kun yang ada di samping sudah berkata dengan cara yang mencurigakan. Paman keempat, Qian Yu telah mengundang seseorang yang lebih penting daripada wali kota Zhang. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengganti ruangannya? Zheng langsung mencibir dan berkata, lebih penting dari wali kota Zhang? Hah, memangnya siapa dia sampai bisa melakukan hal seperti itu? Qian Kun tetap melanjutkan berbicara dengan cara yang mencurigakan. Qian Yu sudah menjadi orang hebat sekarang. Bahkan seorang wali kota Zhang saja tidak masuk dalam hitungannya. Wajah Qian Yu tiba-tiba berubah menjadi merah. Kapan dia pernah berkata kalau dia tidak memperhitungkan wali kota Zhang? Bukankah itu adalah kata-kata yang dikarang oleh Wang Qiankun sendiri? Kalau berita ini sampai ke telinga generasi tua keluarga Wang, Wang Qianyu pasti akan dicap sombong dan tidak tahu diri. Semua yang sudah dia lakukan akan hancur pada saat itu. Tanpa menunggu Wang Qianyu menjelaskan, Wang Zheng sudah memarahi Qian Yu lagi. Aku tidak tahu seberapa baik orang yang kau undang itu. Tapi wali kota Zhang akan dipromosikan menjadi wali kota. Jadi bagaimana kau bisa mengenal seseorang yang lebih tinggi darinya daripada wali kota Zhang? Segera keluar dari tempat ini. Qian Yu sangat marah sehingga hatinya berfluktuasi. Dia baru saja akan membuka mulutnya untuk mempertahankan pendapatnya, tetapi Leon yang ada di sampingnya sudah terkekeh dan berkata kepadanya, bukankah dia belum resmi dipromosi menjadi wali kota? Kenapa orang seperti itu harus membuatmu merasa takut? Qian Yu tertegun, tetapi Tami yang ada di samping juga mengerutkan bibirnya dan mencibir. Bahkan sudut mulut Qin Lanyue juga naik sedikit. Ini benar-benar gaya konsisten Leon. Dia selalu saja secara tidak sengaja mengatakan beberapa patah kata yang membuat orang marah dan menggertakkan gigi karena mendengar nada suaranya yang malas itu. Wang Zheng benar-benar marah dan menggertakkan gigi. Kenapa kami merasa takut padahal wali kota Zhang belum dipromosikan secara resmi menjadi wali kota, katanya? Dengan status keluarga Wang di ibu kota Shu, bahkan jika gubernur provinsi datang, itu tidak akan menakuti keluarga Wang. Ini hanya semacam penghormatan kepada wali kota Zhang. Selain itu, siapa anak ini sampai dia berani mengatakan hal seperti itu? Wang Zheng menekan amarah di hatinya dan menunjuk ke arah Leon sambil bertanya kepada yang lainnya. Siapa dia? Qian Kun menjawab sambil tersenyum. Dia adalah teman dari Qian Yu. Kabarnya dia memiliki hubungan yang baik dengan Yuan Wenhao. Zheng bertanya kembali. Yuan Wenhao? Yuan Wenhao pemilik grup Wu Xiangmen? Qian Kun mengangguk. Iya, benar sekali. Setelah mendengar kalau ternyata Leon adalah teman Yuan Wenhao, satu-satunya kekhawatiran Zheng langsung menghilang tanpa jejak. Dia pun berkata sambil tertawa sinis. Kukira temannya benar-benar seorang pria besar, namun ternyata hanya seorang inferior seperti ini. Qian Yu, sepertinya sekarang kau semakin tidak produktif. Kau bergaul dengan sampah seperti itu. Apakah menurutmu kau layak untuk meneruskan warisan dari kakekmu? Di dunia bawah tanah Sudu, grup Wu Xiangmen mungkin merupakan keberadaan tingkat hegemon. Tetapi untuk keluarga kaya seperti keluarga Wang, grup Wu Xiangmen itu tidak cukup hebat untuk diperhitungkan dan bahkan dilirik pun tidak. Dengan segera, Wang Zheng tidak lagi bersikap sopan kepada Leon. Wajah Wang Qianyu berubah lagi. Paman keempatnya ini benar-benar menyebut Leon dengan sebutan sampah. Leon adalah penyelamat pribadinya sendiri. Wang Qianyu sudah tidak peduli lagi kalau Zheng lebih tua darinya. Saat ini dia mendengus begitu saja dan berkata, Paman keempat, tolong bersikap sopan kepadaku, kepada tamuku. Wang Zheng mencibir, bersikap sopan? Kau ingin aku bersikap hormat kepada siput kecil yang mengenal Yuan Wenhao? Qianyu,
Apakah kepalamu baru saja ditendang oleh keledai? Hati Wang Qianyu berfluktuasi karena marah dan seluruh wajahnya berubah menjadi merah. Sebenarnya bukan hanya Wang Qianyu, tetapi bahkan Tami dan Qin Lanyue juga merasa sangat marah sehingga wajah mereka menjadi merah. Orang ini benar-benar mempermalukan Leon sampai seperti ini. Namun pada saat ini, tanpa menunggu Wang Qianyu berbicara, Wang Zhensheng sudah berbicara lagi. Sudahlah, jangan terlalu banyak berbicara omong kosong di sini. Wali kota Zhang akan segera datang. Jadi, cepat bawa mereka semua keluar. Kalau perlu suruh saja mereka berguling supaya cepat. Tepat ketika Wang Qianyu sangat marah, sampai paru-parunya seperti akan meledak, suara malas Leon terdengar lagi. Hal-hal seperti itu tidak pernah kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Bagaimana kalau kau mendemonstrasikan cara berguling kepada kami? Dari awal hingga akhir, hanya Leon yang bisa tetap bersikap tenang. Sementara Tami yang barusan masih merasa marah, tiba-tiba tidak bisa menahan tawanya. Leon ini memang terkadang terlalu buruk. Paman keempat Qianyu berusia 40-an atau 50-an. Bagaimana dia bisa meminta orang setua itu mendemonstrasikan cara berguling? Qin Lanyue juga mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Leon adalah Leon. Tidak peduli kapan, dia akan selalu bersikap sangat berbeda. Bahkan sudut mulut Wang Qianyu juga bergerak-gerak. Tiba-tiba dia menemukan kalau Leon ini bukan hanya sangat kuat dalam pertempuran, tetapi juga merupakan seorang master yang sangat hebat. Kalimat biasanya tadi bisa membuat orang menjadi marah setengah mati. Benar saja, wajah Zhensheng belum ulang. Benar saja, wajah Wang Zhensheng langsung berubah menjadi merah karena marah dan dahinya naik turun dengan cepat seolah-olah seluruh rongga dadanya akan meledak. Hanya Wang Qiankun di samping yang menguraikan warna dingin di sudut mulutnya. Di dalam hatinya dia berkata, "Anak ini benar-benar sedang mencari mati namanya." Pada saat ini, pintu ruangan pun didorong terbuka lagi, dan seorang pria paruh baya yang terlihat sangat mirip dengan Qiankun berjalan memimpin dua pria berusia 50-an untuk masuk bersama-sama. Ketika melihat orang yang datang, wajah Wang Zhensheng sangat bersemangat. Dia menarik nafas dalam-dalam untuk menekan amarah di dalam hatinya dan berkata kepada para tamu yang datang itu, "Kakak, kenapa kau tidak memberitahukan kalau wali kota Zhang sudah tiba? Seharusnya kami bisa pergi untuk menyambutnya. Datang seperti ini rasanya seperti terlalu menghina wali kota Zhang." Ayah Wang Qiankun yaitu Wang Zhenxing jelas tidak memperhatikan Leon dan yang lainnya yang juga ada di dalam ruangan. Dia memperkenalkan kepada saudara keempatnya dengan senyuman di wajahnya. Saudara keempat, kali ini wali kota. Kali ini wali kota Zhang juga mengundang tamu terhormat untuk kita. Izinkan aku memperkenalkannya kepadamu. Ini adalah panglima tertinggi daerah militer Subarat. Namanya Tuan Ouyang Suo. Bab 352. Pada saat ini wajah Wang Zhenxing sangat bersemangat. Keluarga Wang sebagai 4 raksasa sudu, apakah itu mengenai koneksi atau kekuatan ekonomi, merupakan pemimpin di seluruh sudu. Tapi bila dibandingkan dengan keluarga lain, selama bertahun-tahun energi keluarga Wang telah menurun dari tahun ke tahun, dan pengaruhnya juga semakin memburuk dari hari ke hari. Alasan terbesarnya adalah karena pengaruhnya di pejabat semakin berkurang.
Terutama setelah wakil gubernur pensiun, keluarga Wang pun kehilangan ketergantungan terbesarnya pada pejabat dan kewalahan menghadapi koneksi serta pengaruh 3 keluarga besar lainnya yang ada di mana-mana. Kalau tidak segera menemukan sekutunya di pejabat, mungkin tidak akan lama lagi keluarga Wang bahkan tidak akan bisa mempertahankan posisi 4 besar. Untungnya, putranya benar-benar memiliki hubungan dengan wali kota Zhang Xuesan. Kalau wali kota Zhang Xuesan hanya berstatus sebagai wali kota eksekutif, maka bahkan jika keluarga Wang tidak menolak, Wang Zexing tidak akan mau secara pribadi maju untuk mendekatinya. Dengan status keluarga Wang, mereka benar-benar tidak memandang penting status sebagai wakil wali kota umum. Tetapi kali ini, Zhang Xuesan akan dipromosikan menjadi wali kota, dan dia baru berusia 50 tahun. Zhang Xuesan sedang berada di puncak kehidupannya dan ada peluang besar untuk memasuki provinsi di masa depan. Orang seperti itu layak untuk didekati dan dijadikan mitra. Poin terpentingnya adalah Zhang Xuesan sendiri tidak memiliki latar belakang yang besar. Dia bisa sampai ke titik ini sepenuhnya karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau dia bisa mendapat dukungan dari keluarga Wang saat ini, maka masa depannya pasti akan lebih cerah lagi. Zhang Xuesan dan keluarga Wang bisa menjalin hubungan satu sama lain saat ini, dan bekerja sama satu sama lain. Ini merupakan berkah yang tersembunyi. Oleh karena itu, untuk menunjukkan pentingnya hubungan ini bagi keluarga Wang, Wang Zexing tidak hanya datang sendiri, tetapi dia juga mengajak saudara keempatnya yang memiliki hubungan terbaik dengannya dalam keluarga. Yang mengejutkan Wang Zexing adalah ternyata wali kota Zhang juga tidak hanya datang sendiri, tetapi dia juga tiba bersama Ouyang Suo, panglima tertinggi daerah militer Shu Barat. Sejujurnya, saat dia melihat Ouyang Suo, Wang Zexing tidak bisa mempercayai apa yang dilihat oleh matanya. Ouyang Suo adalah panglima tertinggi daerah militer Shu Barat dengan pangkat jenderal. Statusnya hampir setara dengan gubernur provinsi. Dengan identitas dan status seperti itu, bahkan keluarga Wang pun tidak berani memprovokasinya dengan mudah. Kalau mereka bisa terlibat dengan pria sebesar itu, keluarga Wang akan bisa mengambil kesempatan ini untuk terbang lebih tinggi ke langit dan mengalahkan 3 keluarga besar lainnya. Ini adalah kesempatan langka, dan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi keluarga Wang. Wang Zexing tidak tahu bagaimana Ouyang Suo dan Zhang Xuesan bisa saling mengenal, tetapi dia tidak ragu-ragu. Mengundang Ouyang Suo agar datang ke Imperial Hall untuk makan bersama, dan yang membuatnya bersemangat adalah Ouyang Suo hanya mengerutkan kening dan setuju. Dan Zhang Xuesan yang ada di samping tidak banyak bicara. Baginya jelas merupakan hal yang sangat terhormat kalau dia bisa makan dengan panglima tertinggi kekuatan nyata seperti Ouyang Suo. Wang Zexing yang bersemangat tidak sabar untuk memimpin di depan. Dia bahkan lupa memberitahukan kepada saudara laki-laki dan putranya kalau mereka akan kedatangan tamu terhormat. Melihat kegembiraan di wajah kakak tertuanya dan mendengar perkenalannya, Wang Zexing juga merasa gemetar. Ternyata Ouyang Suo adalah panglima tertinggi daerah militer Shu Barat. Astaga, bagaimana kakak tertuaku bisa mengundang bangsawan seperti itu? Wang Qiankun juga melihat pemandangan ini dengan wajah kaget. Dia juga tidak menyangka kalau ayahnya benar-benar mengundang Dewa Agung seperti ini. Melihat wajah sederhana Ouyang Suo, dia langsung merasa sangat bahagia. Koneksi ini adalah kerja keras ayahnya, dan koneksi ini akan menjadi miliknya di masa depan. Dengan dewa yang begitu agung sebagai pendukungnya,
Apalagi yang bisa digunakan oleh Wang Qianyu untuk bersaing dengan dirinya dalam memperebutkan posisi kepala keluarga? Ketika dia memikirkan orang yang baru saja dikatakan Wang Qianyu lebih penting daripada wali kota Zhang, Wang Qiankun langsung merasa kalau itu hanyalah lelucon paling lucu di bawah langit ini. Bahkan kalaupun Wang Qianyu benar-benar bisa menemukan seseorang yang lebih penting daripada wali kota Zhang, dapatkah orang itu dibandingkan dengan Ouyang Suo? Bahkan kalaupun yang datang adalah gubernur provinsi, dia hanya akan memiliki level yang sama dengan Ouyang Suo. Di dalam hatinya dia menertawakan Wang Qianyu. Wang Qianyu, kau pasti tidak pernah menyangka kalau kau akan dikalahkan pada hari ini. Kalaupun kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa terbang dan mendominasi dengan sedikit kekuatan yang dimiliki oleh Leon, namun di depan Ouyang Suo, seorang besar dari wilayah militer, keterampilan kecil yang dimiliki Leon itu tidak ada apa-apanya. Dengan kegembiraan di wajahnya, Wang Zhenseng dan Wang Qiankun sudah buru-buru menyapa Ouyang Suo. Ouyang Suo hanya mengangguk dengan sopan, tetapi tatapannya tertuju pada Leon yang sedang duduk di depan meja dan tatapan matanya sedikit kebingungan. Di dalam hatinya Ouyang Suo bertanya, "Sejak kapan anak ini berkumpul dengan orang-orang dari keluarga Wang?" Dia baru saja bertemu Zhang Xuesan di luar tadi. Lalu kemudian dia melihat Wang Zhenxing datang dan mengajaknya untuk makan di dalam ruangan ini bersama-sama. Namun sebelumnya, di telepon, Leon baru saja mengatakan kalau ruangan ini juga sudah dipersiapkan dan Leon sudah menunggunya. Dia sedikit bingung saat itu. Tetapi ketika dia masuk, Leon benar-benar ada di sini. Tentu saja Ouyang Suo merasa terkejut dan tanpa sadar bergumam, "Ini apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Pada saat ini, Wang Zhenxing yang terlalu bersemangat akhirnya memperhatikan Leon dan yang lainnya yang juga ada di dalam ruangan ini. Alisnya langsung berkerut. Merupakan kehormatan bagi keluarga Wang karena bisa menjamu bos militer seperti Ouyang Suo di ruangan terbaik di hotel ini. Tetapi sekarang ketika para tamunya ada di sini, rupanya ada orang lain juga yang hadir di sini. Kalau ini membuat Jenderal Ouyang merasa tidak suka, tentu saja ini akan menjadi masalah besar. Wang Zhenxing baru saja akan memarahi putranya. Namun, Wang Qiankun sudah menjelaskan dengan keluhan di wajahnya. "Ayah, jangan salahkan aku. Aku juga tidak tahu kalau Qianyu juga ada di sini dan dia sedang mengundang teman-temannya untuk makan malam. Ketika aku tiba, mereka sudah ada di sini. Aku juga menjelaskan situasinya kepadanya, tetapi dia berkata dengan sombongnya kalau dia juga mengundang tamu terhormat yang lebih penting daripada wali kota Zhang dan menolak untuk menyerahkan ruangan ini kepadaku. Aku sudah berusaha membujuknya, tapi hasilnya..." Sebelum Wang Qiankun selesai berbicara, Wang Zhenxing sudah menyela sambil mendengus dingin. "Qianyu, kau sudah menjadi semakin lancang sekarang. Kau berani berdebat dengan putraku?" Wang Zhenxing menegur Wang Qianyu. Lalu kemudian dia menoleh ke arah Zhang Xuesan yang ada di samping dan meminta maaf. "Wali kota Zhang, aku benar-benar minta maaf. Ini adalah putra saudara laki-laki ketigaku, namanya Wang Qianyu. Selama ini dia memang selalu dimanjakan oleh saudara laki-laki ketigaku, sehingga karakternya menjadi sangat buruk. Kalau apa yang dilakukannya ini membuatmu merasa tidak nyaman, tolong jangan diambil hati semua perkataan dan tingkahnya." Sambil melemparkan kesalahan kepada Wang Qianyu dan meminta maaf kepada Zhang Xuesan, sebagai seorang penatua, bisa dibilang apa yang dilakukan oleh Wang Zhenxing ini sangat luar biasa. Tentu saja dengan identitasnya, kalau saat ini hanya Zhang Xuesan yang ada di sini, dia tidak akan pernah bersikap sesopan ini. Semua ini dilakukannya hanya karena Ouyang Suo ada di sini. Zhang Xuesan tersenyum dan sambil menatap Wang Qianyu dengan penuh minat, dia pun berkata, "Tuan Wang tidak perlu terlalu khawatir.
Bagaimana mungkin aku akan marah hanya karena ulah seorang bocah remaja? Tetapi aku memang merasa sedikit penasaran. Tamu terhormat mana yang diundang oleh keponakanmu ini? Meskipun Zhang Xuesan memperlihatkan senyum di wajahnya, tapi sebenarnya dia juga merasa sangat tidak bahagia di dalam hatinya. Ada orang yang lebih mulia daripada dirinya sendiri? Siapa orang itu? Dia tidak tahu mengenai situasi saudara ketiga dari keluarga Wang. Dia hanya merasa saudara ketiga itu pasti mengeluarkan banyak biaya agar bisa mengundang tamu yang lebih terhormat dari dirinya sendiri. Wang Zhenxing, Wang Shenseng, termasuk Wang Qiankun juga memandang Wang Qianyu dengan wajah mengejek. Mereka benar-benar ingin melihat apalagi yang bisa dikatakan oleh anak ini. Namun pada saat ini, justru Leon yang ada di sebelah Wang Qianyu yang berbicara. Tuan Ou, kau adalah orang nomor 1 di daerah militer Subarat. Statusnya, seharusnya statusmu lebih terhormat daripada wali kota Zhang ini, bukan? Bab 353. Wali kota Zhang dan Wang Zhenxing bersaudara dan Wang Qiankun semuanya tercengang dan tanpa sadar berseru, "Apa? Tuan Ou? Apakah anak ini dia sedang berbicara dengan Jenderal Ouyang?" Sementara itu, baik Wang Qianyu, Tami, dan Qin Lanyue, kelopak mata mereka juga seolah melompat dengan liar. Jadi ketika Leon menelpon barusan, yang diteleponnya itu Tuan Ouyang Suo, mungkinkah orang pertama di daerah militer Subarat ini adalah tamu terhormat yang diundang oleh Leon? Kalau benar begitu, maka itu pasti akan menghasilkan banyak uang, terutama bagi Wang Qianyu. Keberadaan Wang Qianyu hampir saja menyusut menjadi lubang kecil. Namun kalau semua ini benar, maka mulai sekarang dengan adanya koneksi antara Wang Qianyu dengan Leon, sudah pasti Wang Qianyu akan benar-benar bisa mengalahkan Wang Qiankun. Dan kalau generasi yang lebih tua di dalam keluarga Wang mengetahui mengenai hal ini, mereka benar-benar akan mendukung Wang Qianyu untuk mewarisi keluarga Wang. Bagaimanapun, Ouyang Suo adalah orang pertama di daerah militer Subarat. Mampu memiliki hubungan yang baik dengan pria sebesar itu, keluarga Wang pasti akan bisa lepas landas lagi dan tidak ada seorang pun di keluarga Wang yang bisa menolak godaan seperti itu. Hanya saja Wang Qianyu juga merasa sedikit bingung saat ini. Bagaimana Leon bisa mengenal Ouyang Suo? Apalagi kalau mendengar nada suaranya tadi, sepertinya mereka sangat akrab. Kalau Leon mengenal bos militer seperti Ouyang Suo sejak awal, kenapa Leon masih mau bekerja sama dengan dirinya? Ouyang Suo menatap kosong ke arah Leon dan berkata, "Bocah bau, wali kota Zhang dan aku sama-sama melayani negara dan rakyat. Mana boleh ada pertanyaan tentang siapa yang lebih terhormat di antara kami." Anak ini menelponnya secara tiba-tiba dan menyuruhnya datang ke sini hanya untuk berpura-pura bersandiwara. Leon mengulurkan ibu jarinya ke arah Ouyang Suo, sambil tidak lupa mengejek Zhang Xuesan yang masih terkejut di samping. "Apa yang kau bilang itu memang benar, Tuan Ou. Nasionalismemu sangat tinggi, tapi sepertinya wali kota Zhang ini tampaknya sedikit lebih buruk daripada kau." Zhang Xuesan benar-benar terkejut. Orang yang diundang bocah ini yang katanya lebih terhormat daripada dirinya sendiri, ternyata adalah Jenderal Ouyang Suo. Tidak usah membahas mengenai apa yang baru saja dikatakan oleh Ouyang Suo, yaitu bahwa mereka berdua sama-sama melayani negara dan rakyat, sehingga status mereka tidak boleh dibanding-bandingkan. Namun dari segi identitas saja, dibandingkan dengan Ouyang Suo, jelas kalau Zhang Xuesan itu sama seperti kuda yang tidak bisa mengejar. Ouyang Suo adalah orang nomor 1 di wilayah militer Subarat yang sejajar dengan gubernur provinsi. Sementara Zhang Xuesan hanyalah seorang wakil wali kota. Bahkan kalaupun Zhang Xuesan dipromosikan menjadi wali kota di masa depan, Zhang Xuesan masih berada jauh di bawah Ouyang Suo. Bagaimana bisa Zhang Xuesan dibandingkan dengan Ouyang Suo?
Zhang Xuesan yang terkejut di dalam hatinya, bahkan tidak mendengar ejekan Leon di kalimat terakhir. Tetapi seandainya pun dia mendengar dengan jelas, sudah pasti dia tidak akan berani berbicara lebih banyak lagi. Yang lebih terkejut adalah Wang Zhenxing, Wang Shenseng, dan Wang Qiankun yang ada di sebelah Zhang Xuesan. Ketika tadi Leon menelpon Tuan Ou, mereka sudah menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi mereka masih tidak percaya kalau Tuan Ou yang ditelepon oleh Leon adalah Ouyang Shuo. Ouyang Shuo adalah orang nomor 1 di wilayah militer Shu Barat, dan statusnya bahkan lebih tinggi daripada Tuan Tua keluarga Wang. Bahkan kalau Tuan Tua keluarga Wang melihatnya, dia harus dengan sopan memanggil Jenderal Ouyang, dan sama sekali tidak berani memanggilnya dengan nama depannya, atau bahkan memanggilnya kakak laki-laki Ouyang atau Tuan Ouyang. Tapi anak ini benar-benar memanggilnya Tuan Ou begitu saja. Yang lebih menakutkan lagi adalah ternyata Ouyang Shuo bukan hanya tidak menunjukkan tanda-tanda marah sama sekali, tetapi dia justru ikut tertawa dan mengejek. Bocah bau, katanya. Ini sama sekali bukan kata yang menghina. Ini adalah ekspresi kedekatan yang ekstrim. Ini seperti saling menggoda antara dua teman dekat. Berapa umur Leon? Kurang dari 20 tahun. Tetapi Ouyang Shuo sudah berusia lebih dari 50 tahun. Tapi dia benar-benar berbicara akrab dengan Leon. Seberapa menakutkannya sebenarnya kekuatan yang ada di belakang Leon. Memikirkan kemungkinan ini, ekspresi wajah Wang Qiankun langsung kosong. Dan dia tiba-tiba menyadari kalau dia akan kehilangan sesuatu. Wajah Wang Zhenxing juga pucat. Sejak tadi dia sudah mengejek Leon lebih dari sekali dan mempermalukan Leon. Begitu Ouyang Shuo menyalahkannya, bisakah dia menahannya dengan energi keluarga Wang? Tentu saja dia tidak akan pernah bisa menahannya. Ouyang Shuo sendiri adalah orang nomor 1 di wilayah militer Shu Barat. Ini bukanlah keberadaan yang dapat diprovokasi oleh keluarga Wang. Sementara Leon, yang jelas-jelas seorang junior, ternyata bisa berdiskusi akrab dengan Ouyang Shuo. Ini membuktikan kalau identitas Leon pasti berada di atas Ouyang Shuo. Leon bahkan lebih kuat daripada Ouyang Shuo. Bagaimana mungkin keluarga Wang bisa memprovokasinya? Kalau Leon benar-benar ingin mengejarnya, maka untuk menjaga keluarga Wang, seluruh anggota keluarga Wang pasti akan mendorong dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Wang Zhenxing merasa kalau dirinya benar-benar sudah tamat kali ini. Namun, Wang Zhenxing tidak mau berputus asa seperti saudara keempatnya atau merasa sengsara seperti putranya. Dia hanya melihat semua ini tanpa berkata-kata. Dia pikir dia bisa menjadi pendukung terbesar, tetapi ternyata tindakannya kali ini justru menjadi hambatan terbesar untuk meneruskan warisan ke putranya sebagai kepala keluarga. Meskipun dia tahu tentang ini, tetapi pada saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia benar-benar syok. Bagaimanapun Ouyang Shuo dan Zhang Xuesan adalah pejabat negara. Meskipun ini bukan sistem, tetapi Ouyang Shuo tidak ingin Leon terus mengejek wali kota Zhang seperti ini. Jadi dengan bijaksana dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Baiklah, bocah bau. Bukankah kau ingin mengundangku makan malam? Sekarang aku sudah datang. Jadi bagaimana kalau kita makan malam dulu? Leon memutar matanya dan berkata dengan jenaka. Siapa bilang aku ingin mengundangmu untuk makan malam? Aku menyuruhmu datang untuk membayar tagihannya. Sebenarnya Leon masih ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat beberapa lelucon lagi. Tapi siapa sangka kalau lelaki tua ini benar-benar berdiri untuk berdamai. Karena Ouyang Shuo sudah tua, Leon pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya saja kalimatnya tadi sekali lagi mengejutkan semua orang, termasuk Zhang Xuesan. Ouyang Shuo, orang pertama di daerah militer Shu Barat. Berapa banyak orang yang ingin mengundangnya makan malam? Bahkan kalau kepala keluarga dari 4 keluarga besar di Shudu secara pribadi mengundang Ouyang Shuo, belum tentu Ouyang Shuo mau datang. Tapi barusan anak ini bahkan menyuruh dewa besar seperti Ouyang Shuo
untuk membayar tagihannya? Saat ini tanpa diduga, Ouyang Suo melambaikan tangannya dengan sangat berani dan berkata, "Baiklah, karena aku baru saja mendapatkan gaji, jadi tidak masalah kalau aku yang membayar tagihannya. Tuan Zhang, ayo kita duduk bersama." Setelah Ouyang Suo selesai berbicara, Zhang Xuesan berjalan dengan wajah tertegun. Zhang Xuesan sudah sangat terkejut dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Anak remaja ini benar-benar membiarkan Jenderal Ouyang yang membayar tagihannya, dan Jenderal Ouyang benar-benar ingin mengundangnya secara pribadi. Karena sangat terkejut, Zhang Xuesan bahkan melupakan tata krama dalam jabatan. Dia lupa kalau dia harus berdiri dan mengatakan bahwa dia punya hadiah untuk Ouyang Suo. Wang Zhenxing yang ada dan yang lainnya di belakang juga tercengang. Mereka benar-benar tidak bisa mengerti apa identitas Leon dan bagaimana Leon bisa sangat dekat dengan Jenderal Ouyang. Baru setelah Ouyang Suo dan Zhang Xuesan duduk, barulah Wang Zhenxing kembali tersadar. Sambil tersenyum dia berkata, Jenderal Ouyang, kau dan Wali Kota Zhang bisa datang ke hotel kami. Ini adalah suatu kehormatan kami. Bagaimana mungkin kami bisa membiarkanmu mengeluarkan uang untuk membayar jamuan ini? Akulah yang mengundang kalian ke perjamuan ini. Meskipun Wang Zhenxing tahu bahwa apa yang terjadi sudah sangat jauh dari rencananya, dan situasi saat ini bahkan sangat tidak menguntungkan bagi putranya. Namun, Wang Zhenxing adalah kepala keluarga Wang saat ini. Dia tidak peduli seberapa putus asanya dia harus membuat keputusan untuk menebus kesalahan keluarga Wang. Namun tanpa diduga, Ouyang Suo menjawab dengan dingin dan dia bahkan tidak memandang wajah Wang Zhenxing ketika berbicara. Tuan Wang, aku tidak membutuhkan kebaikanmu. Aku masih mampu membayar makanannya. Wajah Wang Zhenxing tiba-tiba membeku dan dia berdiri di tempatnya dengan wajah malu. Dia tidak mungkin pergi melarikan diri pada saat ini. Wang Qiankun dan Wang Zhenxing juga bersikap sama. Mereka hanya merasa kalau tempat ini seperti api penyucian di bumi yang sangat menyiksa. Bab 354. Melihat Wang Zhenxing dan beberapa orang lainnya masih berdiri diam, Ouyang Suo mendengus dingin lagi dan dia bahkan langsung menunjukkan ekspresi tidak sabar. Ada apa? Untuk apa kalian masih berdiri di sini? Apakah kalian juga ikut diundang makan? Ouyang Suo tidak bodoh. Secara alami dia bisa melihat kontradiksi antara Leon dan orang-orang ini. Leon adalah murid Penatua Long yang hebat. Hanya identitas Penatua Long saja sebenarnya sudah cukup untuk membuatnya berdiri kokoh di sisi Leon. Apalagi ini ditambah dengan potensi Leon sendiri. Meskipun usia Leon kurang dari 20 tahun, tapi dia telah mencapai puncak kekuatan internal. Untuk bakat seperti itu, berapa banyak orang di seluruh dunia ini yang bisa memilikinya? Ouyang Suo juga mengetahui dari mulut Nalan King Xuan kalau Leon baru saja belajar seni bela diri selama 3 tahun. Ini membuatnya sangat terkejut. Dengan potensi yang Leon tunjukkan, Ouyang Suo sama sekali tidak berani memikirkan akan seperti apa pencapaian Leon di masa depan. Adapun mengenai Wang Zhenxing, memangnya kenapa kalau dia adalah kepala keluarga Wang? Jangan melihat keluarga Wang yang dikenal sebagai 4 raksasa di Sudu. Dengan energi Penatua Long, sebenarnya membunuh keluarga Wang itu sesederhana membunuh semut. Karena itulah Ouyang Suo terlalu malas untuk memperhatikan suasana hati Wang Zhenxing dan yang lainnya. Wajah Wang Zhenxing telah berubah menjadi merah karena malu. Sebagai kepala keluarga Wang saat ini, kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Saat ini di hadapan semua orang, dia benar-benar diusir keluar. Hanya saja di hadapan Ouyang Suo yang kuat,
Wang Zhenxing tidak berani menunjukkan kemarahannya sedikit pun. Meskipun kemarahan di hatinya sudah seperti banjir yang mengerikan, namun dia tetap berusaha menekan kemarahannya dan menyuguhkan senyum di wajahnya. Lalu dengan sopan dia memberi hormat kepada Ouyang Suo dan berkata, "Jenderal Ouyang, Wali Kota Zhang, kalau begitu kami akan pergi dulu agar tidak mengganggu kalian." Baru kemudian dia berbalik dan berjalan keluar. Tepat pada saat dia berbalik, wajahnya sudah berubah menjadi merah. Bahkan giginya pun berderak. Wang Qiankun juga tidak berani tinggal lebih lama. Dengan cepat dia mengikuti ayahnya keluar ruangan. Sementara itu Wang Zhenxing berusaha memandang keponakannya yang lain, yaitu Wang Qianyu, dengan wajah menyanjung. Dia sudah mengerti kalau dia ingin melewati kesulitan ini, hanya keponakannya itulah yang bisa mengucapkan beberapa kata manis di depan pemuda yang dekat dengan Jenderal Ouyang itu. Hanya saja Wang Qianyu masih dalam keadaan syok. Jadi dia sama sekali tidak melihat tatapan mata memohon yang dilemparkan oleh pamannya itu. Ketika Wang Zhenxing melihat tatapan tajam Ouyang Suo ke arahnya, dia pun memberi hormat dengan putus asa, lalu berbalik dan berjalan keluar. Hatinya seperti air hangat di atas es dan salju yang berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Semua adegan ini dilihat dengan baik oleh Zhang Xueshan. Bahkan meskipun dia diundang oleh Wang Qiankun, dia sama sekali tidak berani mengatakan apa-apa lagi pada saat ini. Dia hanya duduk dengan patuh di kursinya, seperti anak yang baik yang baru saja masuk ke sekolah. Ketika sudah tidak ada lagi orang lain yang mengganggu di dalam ruangan, Ouyang Suo juga menjadi rileks dan dengan santai dia berkata kepada Leon, "Baiklah, bocah bau, bagaimana mungkin pesanan di meja ini bisa cukup untuk kita? Aku akan membayar tagihannya. Jadi ayo, sajikan beberapa hidangan lain dan perkenalkan teman-temanmu ini kepadaku." Leon tersenyum dan berkata, "Hahaha, Tuan Ou, barusan itu aku hanya bercanda denganmu. Kau adalah pegawai yang digaji dan uangmu pasti tidak banyak. Jadi tidak mungkin aku menyuruhmu untuk membayar tagihannya. Perjamuan ini sudah diatur oleh temanku. Jadi kau bisa makan apapun yang kau mau. Biar temanku yang membayarnya." Leon memang sengaja mengundang Ouyang Suo datang ke sini untuk mendukung adegan tadi. Tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau lelaki tua ini begitu kejam dan sama sekali tidak mau memberi wajah bagi keluarga Wang. Tepat pada saat ini, kelopak mata Zhang Xueshan melonjak liar lagi. Leon baru saja mengatakan kalau Jenderal Ouyang hanyalah seorang pegawai yang digaji sehingga tidak akan bisa punya banyak uang. Dengan status Ouyang Suo, apa artinya uang baginya? Di dunia ini sepertinya hanya anak itu yang berani mengatakan hal ini kepada Jenderal Ouyang, bukan? Hati Wang Qianyu juga melonjak. Bahkan meskipun dia tahu kalau Leon sangat suka memuji dirinya sendiri, tetapi untuk mengatakan bahwa Jenderal Ouyang tidak punya uang, ini terlalu berlebihan, bukan? Ouyang Suo segera memutar matanya. Bocah bau ini benar-benar berbicara dengan sangat buruk. Namun, dia tidak mau repot-repot membuat perhitungan dengan Leon. Dia hanya memesan beberapa hidangan besar dengan santai. Ketika Ouyang Suo sudah selesai memesan, Leon menunjuk ke arah Wang Qianyu dan memperkenalkannya. "Tuan Ou, izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Ini adalah Wang Qianyu, dan pria yang baru saja kau marahi itu adalah pamannya. Yang satunya lagi adalah paman keempatnya, dan yang lainnya adalah kakak sepupu tertuanya. Tetapi mereka semua itu tidak ada apa-apanya. Di seluruh keluarga Wang, aku hanya bisa mempercayainya." Perkenalan seperti itu sekali lagi membuat Ouyang Suo memutar matanya. "Aku memarahi pamannya? Bukankah semua itu adalah hanya akting yang dilakukannya untuk mendukung Leon?" Namun dia juga mengerti maksud Leon dalam ucapannya tadi. Di masa depan, Leon hanya akan berurusan dengan Wang Qianyu,
bukan dengan anggota keluarga Wang lainnya. Dan bukan hanya Ouyang Suo yang mengerti, wali kota Zhang yang ada di samping juga mengerti. Dengan adanya Ouyang Suo sebagai pendukung terbesar, maka persaingan calon kepala keluarga Wang juga akan benar-benar kehilangan ketegangannya. Sepertinya dia juga harus menemukan kesempatan untuk bisa semakin dekat dengan tuan muda Wang ini di masa depan. Setelah itu Leon juga memperkenalkan Qin Lanyue dan Zhao Tami. Dan ini adalah Qin Lanyue, presiden farmasi Qin. Dan ini adalah Zhao Tami, bos dari Jiutian Entertainment Media Group. Mereka semua adalah teman-teman baikku. Tami sudah berada di Sudu untuk sementara waktu. Sementara Qin Lanyue memang akan mengembangkan bisnis di Sudu. Leon berpikir, pasti akan jauh lebih nyaman untuk memiliki Ouyang Suo dan wali kota Zhang untuk membantu mengurusnya. Zhang Xuesan diam-diam mengingat identitas dan penampilan keduanya dan juga memutuskan untuk memperhatikan seberapa dekat dan intim mereka di masa depan. Ouyang Suo melirik Leon dan berbicara dengan nada bercanda. "Teman-teman baikmu?" Bagi Ouyang Suo, dia sama sekali tidak peduli apa identitas kedua wanita itu dan ketenaran apa yang mereka miliki. Satu-satunya hal yang ingin dia tahu adalah hubungan apa yang terjalin antara kedua wanita ini dan Leon. Leon sekarang berusia muda dan kuat, dan ada dua wanita seperti bunga di sekitarnya. Kalau mereka hanya berteman baik biasa, dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Menghadapi senyum jenaka Ouyang Suo, wajah Leon tidak merah. Dia justru menjawab dengan santai. "Tentu saja, kami semua berteman dengan sangat baik." Namun, rona merah muncul di pipi Tami yang ada di samping dan seluruh detak jantungnya bertambah cepat. Tentu saja dia dan Leon bukan hanya teman baik biasa. Mereka pernah menghabiskan malam bersama. Adapun Qin Lanyue, jantungnya juga melonjak tiba-tiba. Tetapi karena sifatnya yang acuh tak acuh, ditambah lagi dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai kekasih Leon, akhirnya dia masih tetap bisa mempertahankan ketenangannya. Melihat wajah tenang Qin Lanyue, diam-diam Tami membenci dirinya sendiri. Tampaknya, meskipun kekayaan yang ada di tangannya sudah setingkat dengan Qin Lanyue, namun tetap saja masih ada kesenjangan besar dalam kualitas psikologis. Sambil diam-diam mengepalkan tinjunya dengan keras, Tami berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ouyang Suo tertawa. Baiklah, baiklah. Kalian semua memang hanya berteman baik. Jangan terlalu tegang, ayo kita makan." Ouyang Suo jelas bisa melihat reaksi kedua wanita itu dan dia bisa menebak hubungan seperti apa yang sebenarnya terjalin di antara mereka. Bagaimanapun juga, dia juga memiliki cucu perempuan yang seusia dengan Leon. Tapi sepertiganya sekarang tidak ada kesempatan bagi cucu perempuannya untuk maju. Namun, Ouyang Suo bukan tipe orang yang menukar cucunya dengan masa depan. Dia tidak akan terlalu peduli. Dia hanya menyesal cucunya tidak memiliki kesempatan untuk berkumpul dengan pria luar biasa seperti Leon. Leon juga melambaikan tangannya dan memimpin semua orang untuk menikmati perjamuannya. "Baiklah, ayo kita makan." Sementara itu, di sisi lain, tidak jauh dari ruangan itu, Wang Zhenxing sedang menampar wajah putranya, Wang Qiankun. Wang Qiankun tercengang menerima pukulan ini. Bab 355. Wang Qiankun menutup setengah wajahnya dengan satu tangan dan menatap ayahnya dengan tercengang. Dia hampir berusia 30 tahun pada tahun ini, dan seingatnya, meskipun ayahnya relatif keras mendidiknya, namun selama ini ayahnya tidak pernah memukulnya. Siapa sangka kalau hari ini ayahnya akan langsung menampar wajahnya sendiri. Dia masih belum sempat mengatakan apa-apa, dan Wang Zhenxing sudah menampar lagi sisi lain wajahnya yang lain. Wang Qiankun terhuyung dan hampir jatuh ke tanah.
Dia menelan kembali semua kata yang hampir keluar dari mulutnya. Wang Zhenxing berteriak dengan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dasar bodoh, aku sudah memberitahumu begitu banyak sumber daya, aku sudah memberimu begitu banyak koneksi, tapi kau tidak bisa menyingkirkannya. Kau bahkan tidak tahu siapa yang ada di sekitarnya. Apa gunanya semua hal yang sudah kuberikan itu? Bakat putranya sebenarnya tidak buruk, tetapi bila dibandingkan dengan Wang Qianyu, selalu ada celah di antara mereka. Selama ini Wang Zhenxing tidak menganggap hal ini sebagai masalah. Sekarang dia adalah kepala keluarga Wang. Bahkan meskipun dia tidak bisa memonopoli kekuasaan di keluarga Wang, namun tetap saja sumber daya yang bisa dia kendalikan pasti tidak sebanding dengan saudara ketiganya yang tidak ada apa-apanya itu. Dengan dukungannya sendiri saja, putranya tidak akan memiliki banyak masalah dan akhirnya akan bisa mewarisi posisi kepala keluarga. Bahkan meskipun Wang Qiankun gagal menyerang Wang Qianyu beberapa kali, Wang Zhenxing tidak menyalahkannya. Tetapi dia tidak pernah berpikir kalau ternyata Wang Qianyu memiliki orang yang begitu mulia di sekitarnya, dan putranya tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Kalau saja dia mengetahui semua ini sebelumnya, dia tidak akan dipermalukan seperti hari ini. Wang Qiankun ingin berdebat. Ayah, aku sudah tahu asal-usul anak itu. Tetapi belum sempat dia selesai berbicara, Wang Zhenxing sudah menampar wajahnya lagi. Wang Zhenxing sangat marah sehingga wajahnya menjadi gelap. Jadi kau sudah tahu apa yang akan terjadi hari ini? Wang Qiankun benar-benar merasa bahwa dia sudah mengetahui identitas Leon. Dan dia bahkan telah mengetahui identitas Leon sebagai keluarga Wood di East Cliff. Hanya saja dia tidak mengatakan kalau sebelumnya dia sempat meremehkan identitas Leon. Dengan pemahamannya, dia berpikir bahwa meskipun keluarga Wood bisa menutupi langit dengan satu tangan di East Cliff, tetapi itu hanya terbatas pada East Cliff dan tidak mungkin menyebar liar di Sudu. Hanya saja yang tidak dia duga adalah Leon akan terlibat dengan Ouyang Suo. Bagaimana energi keluarga Wood bisa begitu diakui di mata Ouyang Suo? Apalagi Ouyang Suo sampai memperlakukan Leon dengan sangat sopan. Pasti ada sesuatu yang belum bisa dia mengerti. Namun, di hadapan ayahnya yang sedang sangat marah, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Melihat putranya sudah tidak berkata apa-apa lagi, kemarahan Wang Zhenxing juga mulai mereda. Dia berpikir bahwa setelah ini, status Wang Qianyu di keluarga Wang pasti akan segera naik dan putranya tidak lagi memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga. Suasana hatinya turun untuk sementara waktu dan dia berkata, "Hei, semuanya sudah selesai sekarang. Kita sudah kehilangan kesempatan." Wang Qiankun berkata dengan enggan, "Ayah, pertarungannya belum selesai. Bagaimana ayah bisa mengatakan bahwa kesempatan kita sudah hilang? Kita masih punya kesempatan." Wang Zhenxing mencibir, "Kesempatan? Memangnya menurutmu peluang apa yang masih tersedia? Mungkinkah kau berpikir kalau kau masih bisa memenangkan dukungan dari pria besar dengan status yang sama dengan Ouyang Suo?" Wang Qiankun berkata dengan tajam, "Ayah, Qianyu bisa mendapatkan dukungan dari Ouyang Suo. Semua itu karena Leon. Bagaimana kalau seandainya Leon meninggal?" Wang Zhenxing tertegun. "Hah?" Lalu kemudian dia langsung melanjutkan. "Dasar bodoh, identitas anak itu jelas tidak sederhana. Akan jauh lebih sulit membiarkannya mati daripada membiarkan Qianyu mati. Dan kalau dia benar-benar salah satu kekuatan besar yang keluar, begitu dia ditemukan, ada hubungannya denganmu, seluruh keluarga Wang akan dimakamkan bersamamu." Wang Qiankun mendengus dingin. "Ayah, kalau aku tidak bisa menjadi kepala keluarga Wang, apa hubungannya hidup atau mati keluarga Wang denganku?" Kelopak mata Wang Zhenxing melonjak. "Apa katamu?" Sebenarnya dia sangat ingin menampar putranya itu lagi. Tetapi melihat wajah bengkak Wang Qiankun,
Mau tidak mau dia pun mengurungkan niatnya itu. Kalau Wang Qianyu benar-benar diizinkan menjadi kepala keluarga Wang, dia dan putranya ini mungkin benar-benar tidak akan selamat. Melihat ekspresi ayahnya yang berubah, Wang Qiankun tahu kalau ayahnya telah memahami keseriusan masalah ini. Kemudian dia melanjutkan berbicara. Selain itu, rencana ini tidak membutuhkan kita untuk mengambil tindakan sama sekali. Tentu saja kita akan menggunakan seseorang yang akan membantu kita untuk menyingkirkannya. Wang Zhenxing tercengang. Apa maksudmu? Wang Qiankun melihat sekeliling dan berkata, Ayah, tidak nyaman bagi kita berdua untuk berbicara di sini. Ayah harus ikut denganku. Kemudian dia menarik ayahnya ke kamar presidensial yang khusus disediakan untuknya di lantai atas. Lebih dari 10 menit kemudian, Wang Qiankun telah memberitahu Wang Zhenxing tentang kesepakatan yang diam-diam dia buat dengan Leng Wufeng, termasuk semua penyelidikannya terhadap Leon. Namun Wang Zhenxing masih tidak begitu mempercayainya. Apakah yang kau katakan barusan itu benar? Apalagi menurutnya, bahkan kalaupun Leon itu kaya dan merupakan anggota keluarga Wood di East Cliff, tidak akan mungkin Ouyang Suo memperlakukannya dengan sopan hanya karena alasan itu. Melihat ayahnya tidak begitu mempercayai kata-katanya saat ini, Wang Qiankun juga bertanya dengan sedikit cemas. Ayah, apakah menurutmu aku benar-benar menyia-nyiakan sumber daya dan koneksi yang sudah kau sediakan? Wang Zhenxing menghela nafas. Bukannya aku tidak percaya, hanya saja ini benar-benar masalah yang sangat penting. Wang Qiankun mencibir. Tidak peduli identitas macam apa yang disembunyikan oleh anak itu. Bagaimanapun, bukan kita yang bergerak. Bahkan kalaupun dia benar-benar mendapat masalah, itu hanya akan menjadi masalah Menara Yunjian. Apa hubungannya dengan kita? Wang Zhenxing memikirkannya sejenak dan berkata, kau benar. Dengan kekuatan Menara Yunjian di tanah Zuzhou ini, kita benar-benar tidak perlu merasa khawatir tentang apapun. Yang terbaik adalah kalau kita bisa menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Karena kalau tidak, maka begitu beberapa tetua dalam keluarga membuat keputusan, semuanya akan terlambat. Wang Zhenxing berpikir kalau yang akan bergerak adalah orang-orang dari Menara Yunjian. Jadi mereka sendiri tidak akan terlibat di dalamnya. Wang Qiankun mengangguk cepat. Aku mengerti. Aku akan langsung menelpon Leng Wufeng. Apa yang terjadi pada hari ini tidak akan bisa disembunyikan. Tidak akan perlu waktu lama sebelum tetua dari keluarga Wang akan tahu tentang Wang Qianyu dan Ouyang Suo makan bersama. Dan mereka juga akan mengetahui hubungan antara Wang Qianyu dan Ouyang Suo. Begitu mereka memastikan bahwa hubungan ini solid, mereka mungkin akan segera menghapus status Wang Qiankun sebagai pewaris tahta pertama. Dan pada saat itu, bahkan meskipun Leon meninggal, akan sangat sulit bagi Wang Qiankun untuk bisa mendapatkan posisinya kembali. Mereka harus bisa membunuh Leon sebelum para tetua membuat keputusan. Untuk memberitahu para tetua itu bahwa jembatan yang menghubungkan Wang Qianyu dan Ouyang Suo telah hilang. Dengan begitu, para tetua tidak akan bisa membuat keputusan dengan mudah. Ini adalah satu-satunya kesempatan Wang Qiankun. Menanggapi perkataan putranya itu, Wang Zhenxing juga mengangguk dan berkata, baiklah, kau bisa langsung menghubunginya. Wang Qiankun tidak lagi membuang waktu. Dengan cepat dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor telepon. Wang Qiankun tidak menyebutkan tentang hubungan antara Leon dan Ouyang Suo. Dia hanya berkata kepada Leng Wufeng di ujung telepon, Tuan Leng, semuanya telah berlalu begitu lama. Kenapa tidak ada kemajuan sama sekali? Di ujung telepon terdengar suara dingin dan acuh tak acuh yang berkata, Tuan muda Wang Shao, kau tidak perlu merasa khawatir karena semuanya sudah siap. Anak itu tidak akan melihat matahari besok. Mendengar hal itu, hati Wang Qiankun merasa sangat gembira. Cerita ini
fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.